Terus berjalan terus, ya. Nie Peng. Lepaskan aku. Kalau kamu terus bersama orang bodoh, terus berjalan, sisa hidupmu akan hancur. Semua orang akan menertawakanmu. Mereka bilang kamu bersama orang bodoh. Selalu bersama. Tak perlu kamu uruskan. Aku tetap mau urus. Aku adalah anak sulung keluarga Nie. Di kota ini, sampai malam, ada seorang wanita, kesepian dan sulit ditahan. Hahaha. Lanjut nanti. Kesepian tak tertahankan. Hahaha. Dan suaminya adalah orang bodoh yang tidak bisa mengendalikan pinggangnya. Ini pasti harus saya tolong. Bantu dia dengan baik, melepaskan beban dan menyelesaikan masalah. Kamu setuju, kan? Bajingan. Pelacur busuk. Berani kamu pukul aku. Kamu harus diam dan tenang. Liang Jing. Tolong aku, Liang Jing. Pergi. Bersambung. Siapa kamu? Cucuku. Saat aku pergi. Kamu mungkin masih kecil. Mungkin kamu sudah lupa padaku. Kamu adalah kakekku. Keluarga Liang setelah ayahmu meninggal, sebenarnya sudah jatuh miskin. Tak disangka, kau berhasil berwirausaha di ibu kota provinsi. Tapi akhirnya diracun oleh pesaing. Menjadi orang bodoh. Menjadi menantu yang membebani keluarga. Sekarang bahkan tidak bisa mempertahankan istrimu. Kamu sudah menikmati kekayaan dan kemewahan. Juga mengalami darah dan air mata. Karena terlalu kejam dan berhati dingin. Membuat orang membalas dendam. Jadi kali ini, setelah aku membangunkanmu, kamu harus bersikap rendah hati. Jangan terlalu terikat pada nama dan kekayaan. Harus memberikan segalanya. Untuk orang yang benar-benar mencintaimu. Kakek, Anda mau melakukan apa? Bersambung. Kakek, Anda mau melakukan apa? Metode besar Tianxuan medis. Ingat, nanti harus baik-baik menyelamatkan yang sakit dan membantu yang terluka. Mengobati orang dengan pengobatan tradisional. Membawa keberuntungan bagi semua makhluk. Bangkitlah. Pergi dari sini. Apa yang terjadi? Pergi jauh. Liang Jing. Kamu sudah sadar, kan? Dasar bodoh bau amis. Berani-beraninya memukulku. Bagaimana bisa? Siapapun kau, anak sulung keluarga Nie, berani menyentuh istriku. Aku akan membunuhmu. Sekarang masih ada yang mau dikatakan. Pasangan brengsek sejati. Chen Li, jangan lupa. Perusahaan keluarga Chen yang atas namamu, berhutang kepada keluarga kami puluhan juta. Hari ini aku datang untuk menagih hutang. Aku akan mencari cara untuk membayar. Aku sudah mendengar kalimat itu bertahun-tahun. Hari ini aku datang minta uang. Malah di sampingmu. Anjing gila ini yang memukulku. Baiklah, aku sudah panggil orang. Bersambung. Bos Nie, jangan lakukan itu, ya. Jangan halangi aku. Dasar tak tahu malu. Di keluarga Chen kami, hidup bermalas-malasan selama ini. Berani-beraninya membuat masalah di sini. Cepat berlutut dan minta maaf. Oh, tidak mau berlutut? Ya, kalau mau berlutut, aku akan cari orang untuk memukulmu sampai berlutut. Tuan Nie. Aku mohon padamu. Anakku tidak mengerti, dan telah menyinggungmu. Tolong berikan dia satu kesempatan lagi. Kesempatan. Aku sudah memberikannya padanya. Kalau tadi dia setuju denganku, dia akan menjadi wanitaku. Lanceng kan memang dia yang berhak memutuskan. Hutang keluarga kalian padaku yang puluhan juta. Tak perlu dibayar lagi. Dia tidak hanya tidak setuju denganku. Malahan.
Biarkan anjing mati itu memukul saya. Kamu bilang saja. Bagaimana? Saya datang hari ini untuk membuat mereka berdua tanda tangan. Perjanjian cerai. Saya tidak akan tanda tangan. Lanjutan akan datang. Tidak menandatangani juga harus menandatangani. Liang Jing itu cuma orang bodoh. Kamu adalah putriku. Kamu ikut dia. Kamu mau apa? Kamu tahu tidak? Orang dari keluarga besar. Semua dilakukan. Bagaimana mereka mengomentari kita? Apa yang mereka katakan? Apa hubungannya dengan kita? Brengsek. Kamu seorang gadis. Harus mengelola perusahaan. Harus membayar hutang. Tapi dia di rumah kita. Makan dan tinggal sendiri selama 2 tahun. Benar-benar seorang menantu yang tidak berguna. Apa yang kamu lihat dari dia? Rumah rusak ini. Kalau sampai terlilit utang, akan digadaikan hutangnya. Kalian tinggal di mana? Hingga terlantar di jalan. Kakekmu sudah bilang, akan mengusir kalian berdua dari keluarga Chen. Kalau mau usir, ya usirlah. Sejak dia kembali. Ini pertama kalinya aku dengar dia bicara. Tapi itu tidak masalah. Liang Jing, kamu hari ini harus menandatangani surat cerai. Kalau tidak, kalian berdua jangan pernah menginjakan kaki di rumah keluarga Chen lagi. Kalau tidak masuk ya tidak masuk. Kamu bocah nakal. Berani ngomong kayak gitu sama aku. Liang Jing, jangan begitu. Kamu ini orang bodoh. Baru bisa ngomong beberapa kata. Kamu kira kamu sudah bisa bicara. Kamu itu punya IQ seperti anak berusia 1 tahun. Tapi kamu bisa bicara. Kamu tetap saja bodoh dan tolol. Apakah kamu berpendidikan? Lanjutan menyusul. Apakah kamu berpendidikan? Anak kecil berumur berapa tahun bisa bicara? Kamu. Sudah cukup. Chen Li. Aku tidak peduli dengan orang di sampingmu. Tentang orang sampingmu ini. Apakah kamu akan cerai atau tidak? Tidak cerai. Baiklah. Kalian tunggu saja. Bos Nie. Chen Li. Kamu menolak Nie Peng. Artinya menolak keluarga Nie. Nanti kita ibu dan anak. Bagaimana bisa bertahan di Lanceng? Bertahan saja seperti apapun caranya. Aku tidak takut pada satu orang Nie Peng. Chen Li. Kamu lihat? Kamu lihat. Bodoh banget suamimu ini. Mungkin otaknya karatan. Mulutnya juga nggak tahu malu. Dulu keluarga Liang kita sedang makmur-makmurnya. Itu karena Tuan Chen dari keluarga Chen. Membungkuk lutut memohon ayahku menandatangani perjanjian pernikahan. Sekarang ayahku sudah tiada. Kalian ingin membatalkan perjanjian. Yang aku sesalkan hanyalah pewaris keluarga Liang. Adalah kamu, si bodoh. Pokoknya kamu yang ingin membatalkan janji. Dulu siapa yang kamu ajak tanda tangan? Kalau mau batal, cari dia saja. Ayahmu sudah tidak ada lagi. Aku mau cari ayahmu di mana. Kalau begitu, itu bukan urusanku lagi. Bersambung. Kalau begitu, itu bukan urusanku. Baik. Chen Li, ayo kita pergi. Mau kemana? Mencari kakekmu. Biar dia yang menilai. Husan adalah aku. Ketua Dewan. Kamu kemana saja selama lebih dari setahun ini? Para saudara di bawah hampir gila menunggu. Seseorang memberiku obat. Membuatku kehilangan kesadaran. Segera periksa untukku. Siapa pesaing yang melakukan ini? Ya. Selain itu, grup farmasi Rambo. Segera masuk ke Lanciti. Investasi 50 miliar. Untuk ekosistem kesehatan. Pengembangan proyek pariwisata. Mengerti? Segera lakukan. Jika mereka benar-benar ingin mengusir Chen Li dari keluarga Chen, aku akan biarkan mereka mengusung keranda ke depan aku. Berlutut memohon agar aku menerimanya kembali. Ulang tahun kakek besok lusa. Sepupu, kamu mau kasih apa? Aku. Aku sudah tahu kamu mau ngeluh miskin. Perusahaan berantakan, utang kemana-mana. Pulang juga harus urus. Orang bodoh itu. Aku nggak ngerti deh. Di Lanceng ini, anak muda sepertimu. Banyak sekali yang menginginkannya. Tapi kamu tidak mau melepaskannya. Bersambung. Hari ini aku sudah membawa surat cerai. Untukmu. Tapi kamu masih enggan menandatanganinya. Wanita bodoh. Sayang. Berikan padaku. Kakek, ini adalah tuan muda keluarga Yao. Yang khusus memesan teko tanah ungu ini untuk Anda. Bernilai 600.000. Baik. Hahaha. Yao Zilong sudah bilang. Lusa ulang tahun Anda. Nilai hadiah ditambah 1 nol lagi. 6 juta. Sangat bagus. Hahaha. Xiao Yao kamu sudah dengar belum? Grup farmasi Lambo dari ibu kota provinsi. Akan segera masuk ke Lan City. Tuan Chen, saya sudah dengar. Grup farmasi Lambo ini. Jangan hanya di ibu kota provinsi. Bahkan di seluruh negeri. Mereka juga merupakan raksasa besar. Aku cuma nggak ngerti kenapa mereka tiba-tiba pindah ke Lan City. Asal bisa dapat hubungan seperti ini. Keluarga Chen kita langsung bisa melampaui keluarga Nie. Menjadi keluarga terbesar di Lan City. Xiao Yao, keluarga Yao kalian. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Bersambung. Xiao Yao, keluarga Yao kalian. Bagaimana pandangan kalian tentang hal ini? Keluarga Yao sudah lama bekerja sama dengan keluarga Chen. Jika bisa membantu keluarga Chen menjadi yang terkuat di Lan City, keluarga Yao juga bisa mendapatkan banyak manfaat. Aku pasti akan memberikan dukungan penuh. Bagus. Kamu dan Chen Lan
harus bisa menyelesaikan urusan ini. Kalau begitu, penerus keluarga Chen tidak lain adalah Chen Lan. Apakah itu berarti Chen Li mendapatkan kerjasama dengan Rambo? Chen Li bisa menguasai keluarga Chen. Siapa yang mengizinkan masuk ke keluarga Chen sembarangan? Keluar dari sini. Perusahaan yang berutang di tangan Chen Li. Semuanya karena kamu mengelola bisnis dengan buruk. Dia membantumu membereskan kekacauan ini. Dengan niat baik membantumu. Kamu ini cuma suka menyalahkan orang lain. Sekarang sudah menemukan. Selain boros, apalagi yang dia bisa lakukan? Putra yang tidak kompeten. Mulai saja di sini menggigil. Liang Jing, kamu bodoh berani bilang aku. Lepaskan aku. Yao Zilong. Ini di rumah Chen. Aku lihat dia berani menyentuhku. Bersambung. Sudah, tenang saja. Cukup. Liang Jing, kamu menantu yang tidak berguna. Bahkan menantu yang sama sekali tak berguna. Ini adalah keluarga Chen, tapi tak ada yang menginginkanmu di sini. Tinggal di sini. Chen Li, benarkan? Aku beritahu kamu. Aku tidak akan bercerai dengannya. Kalau kamu tidak pergi, kamu harus pergi juga. Jika kita dan kelompok farmasi Rambo bekerja sama, tidak bisa bernegosiasi. Pasti karena kamu, si tikus kecil ini, merusak semangkuk bubur. Kamulah bencana keluarga Chen. Aku nasihatkan kalian jangan terlalu sombong. Bau busuk ini. Apa jangan-jangan ini? Tanda-tanda awal. Kamu tertawa apa? Sebaiknya aku sarankan kamu jangan sering-sering bicara soal bintang sial atau tidak. Di mulutmu, kau terlalu banyak bicara. Aku takut tubuhmu tidak kuat menahan. Kamu bilang apa? Berani kamu mengutuk aku? Aku tidak berani. Lagi pula penyakit ini, bukan cuma omonganku saja, yang tiba-tiba bisa datang kepadamu. Kamu. Ayah, kakek. Ayah, kamu kenapa? Bersambung. Kamu masih berani datang. Biarkan aku masuk. Kalau bukan karena ucapanmu itu, kakek nggak akan marah sampai seperti itu. Penyakit Pak Chen. Kalau tidak diobati sekarang, nanti dokter datang. Kamu akan mengalami cacat seumur hidup. Kamu ini penipu jalanan. Dari mana ilmu kedokteranmu? Jangan bicara sembarangan di sini. Apakah itu omong kosong? Nanti akan tahu sendiri. Kenapa kamu masuk ke sini? Di mana Chen Lan? Dia tertidur. Kenapa kamu masih di sini? Aku akan pergi. Kalau kamu pergi, tidak ada yang akan mengobati penyakitmu. Kamu ini tidak berguna. Omong kosong apa itu? Kapan kamu belajar menyembuhkan penyakit? Aku lihat dia. Hanya ingin di keluarga Chen kita. Makan dan minum dengan santai. Lau Yezi Chen. Aku punya teman. Di kota provinsi terkenal. Seorang profesor kedokteran. Lalu apa? Dia tahu kondisi Anda. Secara khusus memberiku obat ini. Katanya obat ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Lanjutan menyusul. Dia tahu kondisi Anda. Secara khusus memberiku obat ini. Mereka bisa menyembuhkan segala. Benar. Ayah, ayo coba minum. Lebih nyaman banget. Liang Jing. Lihat, Xiao Yao. Ini baru bahan asli dan berkualitas. Bahan asli dan berkualitas. Ini hanyalah tepung talas yang dibeli dari pedagang kaki lima. Apa yang kamu katakan? Yao Zilong. Apakah kamu berniat membunuh Tuan Chen? Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Ini bukan obat ajaib. Pak Chen. Apakah Anda benar-benar merasa nyaman? Rasanya nyaman. Salah obat untuk penyakitnya. Tapi malah makan yang tidak berguna. Bagaimana bisa seperti ini? Liang Jing. Kamu bilang bisa menyelamatkanku. Jadi aku beri kamu kesempatan ini. Menyelamatkanmu bisa saja. Tapi jangan usir aku dan Chen Li. Dari keluarga Chen. Bersambung. Tapi jangan usir aku dan Chen Li. Dari keluarga Chen. Baik. Selain itu, proyek grup Rambo ini, kita bisa bernegosiasi sama seperti Chen Lan. Jika berhasil, Chen Li akan menjadi penerus keluarga Chen. Chen Lao ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Saya setuju. Jauh lebih baik. Tuan Chen, kamu harus menepati kata-katamu. Baik. Tapi kamu dan Chen Li belum memberi kami keluarga Chen. Menciptakan apa keuntungan? Masih di keluarga Chen kita. Sudah makan dan minum gratis selama 2 tahun. Sudah hidup gratis selama 2 tahun. Kamu ingin bersaing dengan Chen Lan. Masih belum cukup layak. Kamu ingin membatalkan janji. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Kamu ingin menyesal. Aku bukan orang seperti itu. Aku akan beri kamu kesempatan. Begitu, kamu dan Chen Li pergi ke Huko. Untuk urus hutang lama keluarga Chen kita.
Kembalikan. Aku akan biarkan kamu dan Chen Lan bersaing untuk menang. Ayah, Ahu adalah preman terkenal di Lanceng. Pergi menagih hutang ke dia. Itu bisa berakibat fatal. Kalau mau pergi ya pergi saja. Terima kasih, Kak Hu. Yao Zilong membantumu membayar uang muka. Kalian berdua sekarang bersama. Untuk sisa pembayaran juga dia yang akan menyelesaikannya. Keluarga Chen dan keluarga Yao. Memang agak menarik, tapi kudengar adik perempuanmu menikah dengan pria bodoh yang jadi menantu. Benar, nanti mereka berdua masih akan datang menagih hutang. Menagih hutang. Datang ke wilayahku. Siapa yang memberi mereka keberanian? Kang Hu, uang ini bagi kita sangat penting. Jadi, bisakah kamu? Adik kecil, tahu kenapa kalian berdua masih bisa berdiri di sini? Kalau bukan karena Chen Lan memohon padaku agar aku membiarkan kalian masuk. Kamu pikir kalian bisa tinggal di sini? Lanjutan akan datang. Kamu pikir kalian bisa bertahan di sini? Belum, terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Tapi uang. Bahkan jika Chen Lan berlutut di depanku, dia tetap tidak akan mendapatkan uang itu. Dan dia akan mati dengan sangat menyakitkan. Saya cuma datang untuk ambil mobil. Kang Hu, kamu yang urus kawasan kota mobil ini. Kan anak perusahaan Lamborghini. Yang berinvestasi di sini, ya. Kang Hu, siapa yang mengizinkan kamu? Menantu yang memalukan ini. Memanggilku Kang Hu. Sepertinya kamu juga hanyalah anjing bawahan Rambo saja. Nama saya anjing Huoge. Dilihat dari manapun, aku yang dirugikan. Chen Lan. Keluarga Chen kalian memelihara apa? Seorang menantu seperti ini. Mulutnya benar-benar bau. Ketua perusahaan Rambo. Bernama Husan. Kamu kenal Sanye. Tapi tidak terlalu dekat. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Menantu yang tidak berguna. Bagaimana bisa tahu? Orang besar yang disebut oleh Tiger Ge. Pasti kamu dengar dari seseorang lagi. Demi uang. Mengembalikan muka. Benar-benar memuji diri sendiri. Sepertinya, tepukan tangan saja tidak cukup. Seseorang. Aku sarankan kamu pikir-pikir dulu. Tersambung ke bagian berikutnya. Kapan? Kak Tiger. Aku harus pertimbangkan. Sebelum hari ini, saat kalian datang. Siapa yang meneleponku? Nie Peng. Setelah bertemu kakek terakhir kali, Yao Zilong langsung memberitahu keluarga Nie. Dejarkan Nie Peng menasihati Huko dengan baik. Keluarga Chen sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Memang butuh uang ini. Kakak, kamu juga mau merebut hal ini dari kami. Rebut. Aku ini demi membantu kalian. Kamu juga tidak lihat, kan? Hanya kalian berdua yang bisa mendapatkan kembali uang ini. Jangan ribut. Kalian kira ini keluarga Chen kalian. Aku beritahu kalian. Bahkan jika Tuan Nie dari keluarga pertama di Lan City datang ke sini, aku juga tetap tidak akan pedulikan kalian. Karena kota mobil ini dilindungi oleh Sanye. Siapa itu keluarga Chen, Yao, atau Nie? Aku sama sekali tidak menghiraukannya. Baguslah. Siapa yang mengizinkan kamu, menantu tak berguna ini, untuk ikut campur bicara di sini? Berikan ke saya. Mengerti. Ayo, 3 tuan. Di kantormu. Apakah ada tamu penting? Tamu penting. Di kantorku. Ada sepasang suami istri yang tidak berguna. Bajingan. Coba ucapkan lagi. Lanjutan akan datang. Maaf, 3 tuan. Setelah selesai telepon, pergi sujud di depan Tuan Liang. Tuan Liang. Aku hanya punya satu. Sampah bernama Liang Jing. Kamu, nama Liang Jing. Bukan sesuatu yang bisa kamu panggil sembarangan. Cepat pergi berlutut padanya. Tapi, uangnya juga harus dikembalikan 2 kali lipat ke keluarga Chen. Mengerti tidak? Kalau hari ini kamu tidak melayani Tuan Liang dengan baik, aku akan membuatmu pulang dengan tangan kosong. Mengerti? Iya, baik. Saya mengerti. Maaf, 3 tuan. Keduanya, maafkan kami. Tidak kusangka si harimau dari kota mobil juga akan berlutut di depan sampah seperti ini. Aku harus bicara serius dengan Yao Zilong, agar keluarga Yao tidak lagi bekerja sama dengan kamu. Sungguh memalukan sampai ke akar-akarnya. Kamu berani memukulku, memukul wanita rendahan sepertimu. Selama aku belum minta bantuanmu lagi, pergi dari sini. Uang yang kau pinjam dari keluarga Chen, persiapkan 2 salinan, kirim ke keluarga Chen. Cerita ini akan berlanjut. Ayah, Chen Li sudah bilang, Liang Jing adalah penipu. Kami minta Liang Jing untuk bercerai dari Chen Li. Singkirkan si sampah itu dari keluarga Chen. Tanya dia saja, apakah dia setuju atau tidak. Anaknya, kamu bilang saja Liang Jing memaksa kamu menipu kami. Lalu cepatlah bercerai dengan orang tak berguna itu. Padahal justru kami yang menagih hutangnya. Kenapa malah kami yang disuruh pergi? Lihatlah, masih juga keras kepala. Menurutku sih, kalau mau membuat Liang Jing pergi, harus melibatkan cucu kecilku ini. Kenapa bisa yakin? Kita pasti akan pergi. Bukankah semuanya belum jelas? Kamu penipu. Kamu masih berani datang. Kamu sudah mencuci otak Chen Li sampai seperti ini. Ayah, yang kamu katakan tidak salah. Sampah ini adalah bencana bagi keluarga Chen. Kalau aku benar-benar bencana, maka 2 cek ini tidak mungkin tergeletak di sini. Kamu bilang kamu akan kembali. Bahkan Chen Lan sudah bilang, dialah yang mau kembali. Jangan merasa bersalah. Bersambung.
Hutang pada keluarga Chen. Kembali dan siapkan 2 bagian. Kirim ke keluarga Chen. Mengerti. Liang Jing. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu nanti akan tahu. Ayah akan kembali karena utang. Chen Li. Utang ini. Kamu yang harus kembali. Itu Liang Jing yang harus kembali. Tidak mungkin. Kak Tiger tidak mungkin membantu orang tak berguna itu. Mengeluarkan uang untuknya. Lagi pula, mengeluarkan uang untuk 2 orang. Chen Lan. Saat itu kamu juga ada di sana. Aku pergi mengambil Yao Zilong. Mobil yang dia beli untukku. Kebetulan bertemu. Ceritakan. Bagaimana keadaannya? Sebenarnya, uang ini bukan mereka berdua yang akan kembali. Kamu bilang apa? Aku demi uang ini. Dipukul sama Kak Tiger lagi. Bahkan sampai berlutut. Kalau bukan demi keluarga Chen. Apa aku sampai segini? Kak. Kamu. Cucu perempuan tertua. Aku tahu. Kamu sangat peduli pada keluarga Chen. Semua itu karena anak itu, Liang Jing. Dia menipu kita. Bersambung. Ayah. Chen Li sudah bilang. Liang Jing adalah penipu. Kami membuat Liang Jing bercerai dengan Chen Li. Mengusir orang tidak berguna itu keluar dari keluarga Chen. Tanyakan padanya. Apakah dia mau atau tidak? Anakku. Kamu bilang saja Liang Jing memaksamu. Menipu kami. Lalu cepat-cepat bercerai dengan orang tak berguna itu. Padahal justru kami yang menagih hutangnya. Kenapa malah menyuruh kami pergi? Lihatlah. Masih keras kepala. Aku lihat dulu. Harus membiarkan Liang Jing pergi. Dan harus melibatkan cucu perempuanku ini. Kenapa bisa yakin? Kita pasti akan pergi. Bukankah semuanya belum jelas? Kamu ini penipu. Kau masih berani datang. Kau sudah mencuci otak Chen Li sampai seperti ini. Ayah, kau benar. Sampah ini adalah bintang sial keluarga Chen. Kalau aku benar-benar bintang sial, maka 2 cek ini tidak mungkin tergeletak di sini. Kau bilang kau akan kembali. Chen Lan sudah bilang. Dialah yang mau kembali. Jangan merasa bersalah. Bersambung. Jangan merasa bersalah. Chen Lan, lanjutkan bicaramu. 2 cek ini. Aku dapat ini dari Kak Tiger. Aku sarankan kamu, pikirkan baik-baik dulu sebelum bicara. Setelah aku rekam suara, aku akan langsung kirim ke Kak Tiger. Katakan saja. Bukankah semua orang sudah siap mendengar? Kamu itu menantu tak berguna. Ngomong apa sih? Katakan saja. 2 cek ini. Bukan untuk saya. Apa yang kamu katakan? 2 cek ini adalah untuk Chen Li dan orang tak berguna ini, yang akan mengambilnya kembali. Sangat tidak mungkin. Aku sudah tahu kalian akan menyesal. Sudah kuprediksi kalian akan melakukan ini. Kamu si sampah. Gimana bicara begitu? Tentang kerjasama dengan grup Rambo. Kalian jangan harap bisa. Kamu siapa di Rambo? Kalau kamu bilang tidak mau bekerja sama, ya sudah, tidak usah bekerja sama. Bagaimanapun juga, utang ini sudah mau kembali. Aku beri kamu 1 kesempatan lagi. Ayah, jangan percaya orang seperti ini. Kakek. Hanya karena mereka berdua, tidak bisa sukses. Pintu Lamborghini. Bisnis Lamborghini. Pasti aku dan Yao Zilong yang duluan merebut. Lanjutan menyusul. Bisnis Lamborghini. Pasti aku dan Yao Zilong yang pertama datang. Omongan besar harus terlaksana dulu. Baru bicara nanti. Sekarang kita bisa pergi. Kalian mau kemana? Kamu tidak selalu bilang. Aku cuma makan dan minum di keluarga Chen. Kami berencana membuka klinik pengobatan. Klinik. Kamu tidak benar-benar berpikir memberi tuan tua kebetulan sembuh dari penyakitnya. Kamu bisa mengobati penyakit rakyat biasa, kan? Apakah aku punya kualifikasi? Bukanlah keputusanmu. Klinik Ling ini sangat terkenal di Lan City. Benarkah? Kalau begitu, hari ini kita dulu melakukan riset pesaing. Klinik Ling ini menarik ya. Ini sudah jam 2 siang, tapi belum buka praktik. Mari kita naik dan lihat. Halo, di mana Dr. Ling? Kalian datang pertama kali? Ya, Dr. Ling? Ya, kalau belum waktunya, pintu tidak dibuka. Kalau ada pasien darurat, mereka juga harus menunggu. Kita di sini sudah antri lebih dari 1 jam. Iya, kami semua sudah antri lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam. Kalau begitu, teknik Dr. Ling benar-benar sangat mahir. Sangat bagus sekali. Dia adalah seorang tabib hebat. Kalau begitu, kamu datang ke tempat yang tepat. Dokter, ada di sini. Tolong selamatkan kakekku. Kakekku hampir tidak bisa bertahan. Cerita berlanjut. Pak, tolonglah, bisakah? Tolong panggilkan dokter. Dokter Ling sedang istirahat siang. Saat ini, tidak memeriksa pasien. Kakak, bisakah kamu bantu panggilkan dokter? Mengapa ribut-ribut? Masih membuat orang istirahat. Tidak membiarkan orang istirahat lagi. Dokter, tolong selamatkan kakek saya. Kakek saya hampir tidak bisa bertahan.
Waktunya belum tiba. Tunggu sebentar. Dokter, tolong, selamatkan kakekku. Kalau kamu bisa menyembuhkan kakekku, aku akan bayar berapapun. Benar-benar. Kalau begitu, kamu bisa memberi berapa? Gadis kecil. Dulu, kakek pernah mengalami gejala serupa. Ini sudah penyakit lama. Setiap hari minum obat. Hari ini tak kenapa. Tiba-tiba jadi seperti ini. Tenang saja. Kakekmu tidak apa-apa. Hei hei hei. Kamu dari mana? Ngapain berarti aneh-aneh di sini? Ini adalah klinikku. Kamu mau ngomong apa? Masih mau menyelamatkan orang, tapi malah membuat orang mati. Kamu bertanggung jawab. Benar. Dari mana datangnya anak muda ini? Di sini tidak ada Dokter Ling yang berpengalaman. Masih terus mengomel. Kamu cepat mundur. Jangan halangi jalan Dokter Ling. Sekali lagi, pergi. Nona kecil, kami bisa membiarkannya antre lebih dulu. Benar. Kamu dari mana? Anak muda. Ngomel terus. Jangan ganggu suasana hati Dokter Ling. Dokter Ling sebentar lagi. Masih harus periksa kita. Iya, benar. Bersambung. Dokter Ling sebentar lagi. Masih menunggu untuk memeriksa kami. Benar sekali. Kamu dengar tidak, nak? Segera pergi saja. Hei, Nona. Tadi kamu bilang, kalau aku bisa menyembuhkan orang, berapapun kamu beri. Kalau begitu, kamu bisa beri berapa? Aku harus tanya keluarga dulu. Lihat kamu ini gadis kecil. Kalau gitu, kamu bisa memutuskan sendiri. Ngapain kamu ngomong sembarangan di sini? Mau berapapun tetap beri. Aku rasa kamu cuma omong kosong. Apakah kamu benar-benar akan menyembuhkan penyakit ini? Aduh, harga ini belum nego dengan baik. Bagaimana aku bisa menyembuhkan? Kamu menyembuhkan penyakit untuk menyelamatkan orang, atau hanya untuk mendapatkan uang? Apakah kamu seorang dokter? Chen Li, berikan anting-antingmu padaku. Jika tidak segera ditangani, kakek mungkin akan lumpuh seumur hidup. Serius sekali. Ini. Bersambung. Baiklah. Kalian lagi-lagi menipu kami. Jangan kira bisa salah-salah di sini. Bisa menyembuhkan penyakit. Kau kira kau dewa ya? Berani-beraninya di rumah sakitku. Melakukan hal-hal tahayul feodal. Pasien ini ya. Aku tidak mau menerima lagi. Masih saja pura-pura jadi dukun. Belum pergi juga. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Aku sedang bicara denganmu. Kamu tidak bisa dengar, ya? Pura-pura tuli, ya. Aku bilang, dokter seperti kamu. Asalnya dari mana sih? Tidak punya rasa kemanusiaan. Kalau tidak menolong orang, sudah cukup. Masih mengganggu orang di sini. Benar-benar tidak punya etika profesi. Dia di sini pura-pura bertingkah aneh. Kamu juga percaya ya? Baiklah. Kalau dia, hari ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Aku beritahu kamu, rumah pengobatan ini segera tutup. Ini yang kamu katakan. Kalau kamu berani ingkar janji, keluarga Yo pasti tidak akan membiarkanmu. Lanjutan menyusul. Kalau kamu berani ingkar janji, keluarga Yo tentu tidak akan melepaskanmu. Keluarga Yo. Aduh, aku yakin keluarga Yo tidak akan datang ke klinikku karena hal kecil ini. Masalah tidak peduli besar atau kecil, tidak akan datang ke klinikku. Kata adalah janji, itulah prinsip utama. Kalau kamu ingkar janji hari ini, keluarga Chen juga tidak akan membiarkanmu. Kenapa tiba-tiba muncul keluarga Chen lagi? Kakak, kalian ini, orang dari keluarga Chen. Namaku Chen Li, kamu siapa? Saya adalah Yao Jingjing. Kalau begitu, jadi begitu. Yao Zilong adalah kakakmu. Iya. Bagaimana? Tidak ada masalah besar. Lihat ini. Nenek menunduk sedikit jari-jarinya bergerak. Benar-benar bergerak. Wah, sungguh luar biasa. Pemuda ini. Benar-benar tabib hebat. Ayo, nak. Kamu juga buka klinik ya? Kasih kartu nama dong. Nanti ya, aku akan ke tempatmu untuk berobat. Maaf ya, aku cuma lewat saja. Tapi, nanti aku akan berada di Lanceng. Juga berencana membuka sebuah klinik. Benarkah? Serius? Aku pasti pelanggan pertamamu. Apa kamu pelanggan pertama? Aku yang pertama, kan? Aku yang pertama. Katakanlah, hari ini kamu jangan buka pintu lagi. Cerita akan berlanjut. Episode 27. Aku bilang ya, hari ini kamu jangan buka pintu lagi. Bukan. Apa maksudmu? Sembuhkan kakek itu. Langsung tutup hari ini. Banyak orang mendengarkan. Aku cuma ingin memancingmu. Dokter Ling, aku beritahu kamu. Kalau hari ini, kamu berani menerima pasien, rumah sakit ini, besok tidak akan menjadi milikmu lagi. Keluarga Yao kami pasti akan membuatmu menyesal. Itu, Nona Yo, lihatlah, bisakah? Berikan aku satu kesempatan lagi. Memberimu kesempatan bisa saja. Kalau begitu, tutup saja kliniknya sekarang juga. Pasti tidak masalah. Tutup. Baik. Hahaha. Baik. Kalian akhirnya kembali juga.
Lalu kliniknya. Bagaimana menurutmu? Belum menentukan tempatnya. Saat kalian melihat klinik itu. Chen Lan dan Yao Zilong sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lanbo. Hahaha, apa? Bagaimana? Tidak mau kalah. Lanjutannya akan datang. Episode 28. Sudah ditandatangani. Hahaha, apa? Kenapa? Tidak terima. Kau ini sampah. Selain omong besar, apalagi kemampuanmu. Lihatlah Tuan Muda Yao, memang punya kemampuan. Sedangkan kau ini sampah. Selain mengandalkan mulut busuk ini, menipu dan memperdaya. Apalagi kemampuanmu. Inilah perbedaannya. Tidak mungkin. Grup Rambo tidak mungkin sudah. Kontra ini palsu. Apa? Kontra ini dikirim langsung oleh Tuan Muda Yao sendiri. Bagaimana bisa palsu? Liang Jing, kamu terakhir kali dengan sukarela mengatakan ingin bersaing secara adil. Kali ini kamu kalah. Masih saja menghina orang lain, keluarga Chen kami. Bagaimana bisa menerima orang sepertimu? Baru saja meninggalkan nomor telepon Yao Jingjing. Telepon saja. Jingjing. Dengar-dengar keluarga Yao sudah berhubungan dengan grup Lamborghini, sudah mencapai kesepakatan kerjasama. Benarkah? Aku belum dengar. Lanjutan akan datang. Episode 29. Benarkah? Aku belum dengar. Itu kontrak dari kakakmu yang bawa. Katanya dari Lamborghini, sudah ingin berurusan dengan keluarga Yao. Kami sedang mengembangkan proyek wisata bersama. Maaf, Kak Chen Li. Aku akhir-akhir ini sibuk merawat penyakit kakek. Urusan keluarga Yao, kamu harus tanya sama kakak laki-lakiku. Baiklah. Liang Jing, kamu jangan berjuang lagi. Dia juga tidak bilang. Ini memang benar. Panggil Yao Zilong. Kalau kamu suruh aku panggil. Kamu siapa? Sombong. Ini rumah keluarga Chen. Kamu sama sekali tidak menganggap orang-orang keluarga Chen sebagai sesuatu yang penting, dan masih berani meragukan penilaianku. Kenapa aku harus menganggap kalian penting? Baiklah, kalau begitu, pergilah. Membawa Chen Li. Pergi meninggalkan keluarga Chen. Ayah. Chen Li dia. HMPH. Dia sudah terlalu lama melindungi suami yang tidak berguna ini. Melindunginya terlalu lama. Masih punya muka untuk tinggal di sini. Tidak akan kembali menikah. Kalau begitu, jangan pernah kembali ke keluarga Chen. Baik. Kalian jangan menyesal. Cerita akan berlanjut. Kalian jangan menyesal. Kita pergi. Nenek sulung, mulai sekarang kamu akan menjadi nahkoda keluarga Chen. Terima kasih, kakek. Ulang tahunmu segera tiba. Untuk merayakan keberhasilan kita, naik ke kapal besar Rambo. Kakek, akan aku buatkan pesta ulang tahun untukmu. Benarkah? Tentu saja. Bagaimanapun, perjanjian ini sudah ditandatangani. Keluarga Chen kami tidak kekurangan uang. Kakek, aku juga akan memberimu sesuatu. Hadiah yang sangat besar. Benarkah? Tenang saja, sayang. Kamu akan segera kembali ke keluarga Chen. Dan aku akan membuat mereka berlutut di depanku dan minta maaf. Husan, tolong siapkan surat kuasa pengacara untukku. Bersambung. Husan, tolong siapkan surat kuasa pengacara untukku. Chen Lan ah. Hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak berdandan dengan baik? Kakek bilang, hadiah ulang tahun dari setiap keluarga besar. Sudah sampai semua. Aku mau pergi lihat-lihat. Aku dengar. Pacarmu, Yao Zilong mewakili keluarga Yao, mengirimmu perhiasan senilai 50 juta. Keluarga Nie juga memberimu hadiah senilai 50 juta. Kamu benar-benar panen besar kali ini. Siapa itu? Kurir. Ini kamu. Seorang sampah. Hingga akhirnya jadi kurir pengantar. Hari ini datang. Untuk memberitahu kalian sesuatu. Klinikku hampir siap dibuka. Dengan kemampuanmu itu, mau buka klinik juga. Tidak takut klinik Ling menjatuhkanmu. Sampai terpuruk. Siapa yang terpuruk? Belum tentu juga. Malah diusir semua. Mulutmu masih keras sekali. Dengar-dengar hari ini adalah ulang tahun Kak Chen Lan. Aku di sini. Ingin mengucapkan selamat padanya. Bersambung. Dengar-dengar hari ini adalah ulang tahun Kak Chen Lan. Aku di sini. Berikan ucapan selamat yang baik untuknya. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Beberapa hari lagi, itu adalah ulang tahun Chen Li. Kapan kamu akan mengantarnya pulang? Dia, ya, dia hidup dengan baik.
Dan aku sedang mempersiapkan, mengadakan pesta ulang tahun besar. Untuknya. Saat itu nanti, aku akan mengundang kalian semua. HMPH, kalian tidak akan bercerai. Aku tidak akan pergi. Pergi atau tidak terserah kamu. Selain itu, hari ini aku benar-benar datang untuk mengantar paket. Ini apa? Lihat dengan baik. Chen Lan, ada apa ini? Saya, Grup Bo, mengirimkan surat kuasa pengacara kepada kami. Katanya perjanjian kerja sama kita dengan mereka. Itu palsu. Kontrak itu diberikan Yao Zilong kepadaku. Aku juga tidak tahu. Panggil dia ke sini untukku. Hari ini ulang tahunku. Dia seharusnya segera datang. Ada apa? Lihat sendiri. Bagaimana bisa ini terjadi? Bersambung. Lihat sendiri. Ini, bagaimana bisa? Ini siapa yang membawanya? Aku yang membawanya. Liang Jing, siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumah Chen? Hari ini bukan ulang tahun Kak Chen Lan, kan? Aku datang membawakan hadiah untuknya. Kamu si brengsek. Masih mau ngasih hadiah apa lagi? Hadiah? Bukankah kalian sudah menerimanya? Yao Zilong. Aku lihat kamu ingin naik pangkat. Mungkin sudah gila, ya, keluarga Yao kalian. Ayahmu, kakekmu, masih ada di sini, untuk mewarisi harta. Masih terlalu dini. Kamu sudah berpikir untuk mengendalikan keluarga Chen, agar bisa segera memiliki dunia sendiri. Makanya kamu memalsukan kontrak. Kamu. Di mana bukti kamu? Bukti. Bukankah bukti ini sudah cukup? Kelompok Lambo di ibu kota provinsi. Surat kuasa hukum ini. Bagaimana mungkin ada padamu? Benar? Ya. Kontrak ini dianggap palsu. Grup Rambo. Bagaimana mereka bisa tahu secepat ini? Benar. Surat kuasa pengacara ini palsu. Bersambung. Surat kuasa pengacara ini palsu. Pasti palsu. Inlo ini, aku usir dari rumah. Hatiku tidak tenang. Makanya dia datang membalas dendam kepada kami. Kamu ini orang tidak berguna. Baiklah, keluarga Chen kami juga membesarkanmu selama 2 tahun. Tapi kamu malah begini. Saat Chen Lan ulang tahun, datang untuk membuat kami mual. Apakah kamu masih punya hati nurani? Cukup. Jangan saling bicara satu sama lain. Cuma tebak-tebakan di sini. Telepon grup Lambo. Lihat apa kata grupnya. Ia sudah tahu semuanya. Benar, Yao Zilong. Cepat, cepat serang. Tuan Muda Yao. Seranglah. Tuan Tua Chen. Maaf. Kontrak itu, memang saya yang memalsukannya. Apa? Kamu, apa yang kamu katakan? Lian Jing benar apa yang dia katakan. Aku terlalu terpaku dan tergoda. Aku ingin membantu Chen Lan naik ke posisi atas. Jadi mereka memalsukan kontrak. Yao Zilong, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jangan bicara tentang orang lain, Kak Chen Lan. Waktu ke rumah Bro Hu terakhir kali, kamu tetap harus berbohong. Untuk merebut keberhasilanku. Lanjutan menyusul. Kamu pergi ke rumah Bro Hu terakhir kali. Kamu masih saja harus berbohong. Untuk merebut penghargaanku. Kakek, Liang Jing begitu angkuh. Aku tidak mau bersamanya. Jangan bicara. Sekarang berita sudah menyebar keluar. Semua keluarga besar di Lanceng sudah tahu tentang kita. Dan perjanjian kerjasama dengan Lanbo. Jadi kali ini saat ulang tahunmu. Mereka semakin dermawan. Satu persatu. Kalau kontrak ini palsu. Mereka pasti sudah tahu. Keluarga Chen saya ini. Bagaimana bisa terus bertahan di kota Lan? Chen Lan. Aku yang mengecewakanmu. Aku tidak pantas bersamamu. Bagaimana bisa bertahan? Aku punya caranya. Kamu, orang tak berguna, apa bisa punya cara? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tunggu sebentar. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Surat kuasa hukum ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Karena grup Lamborghini adalah aku. Halo, Direktur Liang. Lanjut nanti. Halo, Direktur Liang, istri ketua direksi. Pesta ulang tahun Chen Li. Sudah diatur di kota Lan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ada satu hal lagi. Perlu diumumkan. Apakah itu tentang jabatanmu sebagai ketua? Untuk saat ini belum perlu. Fokus merayakan ulang tahunnya. Tapi, kalau keluarga Chen masih terus berlaku tidak adil, aku akan mengungkapkan identitasku sementara waktu. Tidak akan berusaha menyembunyikannya lagi. Kalau sampai ke langkah itu, Husan, kamu harus bergantung padamu. Di dunia ini, memblokir berita ini, tidak masalah. Serahkan padaku. Dan juga, sisihkan waktu untuk mengirim uang ke keluarga Nie. Itu utang istriku kepada mereka. Jumlahnya akan kukatakan nanti. Baik. Liang Jing, apa yang barusan kamu katakan?
Apa hubunganmu dengan grup Lamborghini? Grup Lamborghini. Ada kenalanku di sana. Ternyata kamu ini menantu tambahan. Masih punya jalan seperti ini. Kalau begitu, katakanlah, keluarga Chen kita bisa bertahan di kota Lan. Ada caranya. Sangat mudah. Aku akan membantu kalian menyelesaikan perjanjian. Tapi ada satu syarat. Hari ini Chen Li harus kembali ke keluarga Chen. Bersambung. Tapi ada satu syarat. Hari ini Chen Li harus kembali ke keluarga Chen. Kamu ini sampah. Hari ini benar-benar gila ya. Mengira kenal. Beberapa orang kecil di grup bisa mengendalikan proyek kerjasama bernilai puluhan miliar. Pergi dari sini. Jangan buat malu di sini. Tunggu sebentar. Ayah. Kamu nggak percaya dia kan? Waktu itu, hutang lama dari Brohu. Itu yang kamu mau kembali, kan? Kali ini, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Tuan Chen. Aku rasa kamu salah paham. Kalau aku tidak bertindak, yang akan hancur justru keluarga Chen kalian. Dalam 3 hari, perjanjian proyek kerja sama tahap pertama senilai 1 miliar. Sudah dipastikan. Bagus. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Aku belum selesai bicara. Perjanjian pasti akan sampai dulu ke tanganku. Kamu harus ambil. Dulu biarkan Chen Lan berlutut di depan aku dan Chen Li. Kamu ini sampah. Jangan terlalu berlebihan. Untuk keluarga Chen, aku setuju padamu. Kakek, Chen Li bisa kembali ke keluarga Chen hari ini. Kalau kamu menyelesaikan kontraknya, aku akan buat Chen Lan berlutut mencari kamu. Kakek, ayah, kamu. Diam. Sekarang keluarga Chen sudah tidak punya jalan mundur. Masihkah ingin mempertahankan muka? Bersambung. Akhirnya selesai juga. Baku bisa seperti yang kakek katakan. Baku menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka. Aku menjadi tabib yang menyembuhkan dunia. Hei Jingjing. Ada apa? Kamu bilang apa? Kakak Lian Jing. Kamu akhirnya datang juga. Kakek kenapa lagi? Terakhir kamu di ponselmu. Memberitahu aku resep obat itu. Awalnya aku tidak ingin mengambilnya di Dr. Ling. Tapi setelah mencari lama, hanya di klinik Ling yang ada. Jadi aku ambil sedikit dan bawa pulang. Tidak kusangka kakek masih menyisakan ampas obat setelah makan. Ada. Tunjukkan padaku. Silakan masuk. Kamu. Anak muda, kamu lagi. Ini adalah orang tua keluarga Yao. Siapa yang mengizinkan kamu, penipu jalanan, berbuat seenaknya di sini? Aku. Ternyata kamu. Tuan tua ini adalah kakek dari Tuan Muda Yao. Kamu adalah adik perempuan Tuan Muda Yao. Benar sekali. Lanjutan akan datang. Tuan tua ini adalah kakek dari Tuan Muda Yao. Kamu adalah adik dari Tuan Muda Yao. Benar sekali. Kalau begitu, apalagi dia harus dibiarkan menipu dan berbuat sesuka hati di sini. Pada peristiwa sebelumnya, dia seperti kucing buta yang kebetulan bertemu tikus mati. Perawatan biasa dengan pengeluaran darah. Ternyata membuat orang tua sehat dan bertenaga. Aku bilang padamu, dia hanya beruntung. Kami tidak percaya padamu, tapi saudaramu percaya padaku, kan? Bahkan sengaja memanggilku dari klinik. Hei, Kak Jingjing. Aku sudah memanggil Dr. Ling. Seharusnya sudah sampai. Perlakukan dia dengan baik. Posisi keluarga Ling di dunia medis. Kamu pasti tahu tentang penyakit kakek. Hanya keluarga Ling yang bisa menyembuhkannya. Tapi kakakku. Sudahlah, dengan Dr. Ling. Aku merasa tenang. Aku pergi sibuk dulu. Kamu ingat untuk merawat kakek dengan baik. Halo. Lihat kan, biar dia cepat pergi. Orang yang harus pergi adalah kamu. Segera pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Baik, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Penyakit kakekmu. Selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Lanjutan menyusul. Baik, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Penyakit kakekmu. Selain aku, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Kalau aku pergi, apakah kamu mau bertanggung jawab? Kamu tidak mau dengar? Ya, aku beritahu kamu. Kali ini, tidak semudah itu beruntung. Jadi kamu jangan pergi dulu. Nanti ikut aku menyerahkan diri. Jadilah saksi untukku. Hahaha, aku rasa kamu takut. Kalau pengobatannya bermasalah, nanti saja. Baiklah, biar aku bantu kamu memadamkan api. Kamu sudah menebaknya. HMPH, aku bilang padamu. Hari ini kalau kamu di sini, kalau kepala kamu tidak terbentur, jangan harap aku akan menyerangmu. Kalau aku tidak, kalau begitu, kamu harus duduk di penjara sampai habis masa hukummu. Kakek, kamu sudah sadar. Ini mungkin sulit untuk dipastikan. Kakek, akhirnya kamu sadar. Kali ini lagi berhutang budi sama Xiao Liang. Ini tidak mungkin. Semua orang menyaksikan sendiri. Kakak Liang Jing. Sekali lagi aku menyembuhkan kakekku. Kamu begitu yakin? Aku tidak bisa menyembuhkan. Tentu saja. Obat-obatan itu bisa dicampur. Dicampur dengan apa? Hanya kamu yang bisa mengatasi racunnya. Racun. Liang Jing. Maksudmu? Obat yang saya ambil di klinik Ling. Ada masalah. Kalian jangan asal bicara. Hati-hati aku akan laporkan kalian karena fitnah. Bersambung. Kalian jangan asal bicara. Hati-hati,
Aku akan menuduh kalian fitnah. Waktu itu di depan kedai pengobatanmu. Xiao Liang menyembuhkan penyakitku. Nanti cucu perempuanku, dengan resep Xiao Liang, akan pergi ke kedai pengobatan kalian untuk ambil obat, tanpa mempedulikan kesehatan. Itulah saat mulai dari situ. Saya sering merasa pusing. Dr. Ling, obat dari kedai kalian. Apakah ada masalah? Kalian tidak hanya hampir membunuh kakek saya, tapi juga membuat seluruh warga kota terjebak dalam bahaya. Keluarga Yao kami pasti akan membuatmu membayar harganya. Kalian harus punya bukti. Bukti. Begitu aku dapat obatnya, aku langsung mencium ada yang salah. Pergi ke lembaga profesional. Pasti bisa diuji. Juga diuji. Aku lihat kamu di sini, pura-pura tahu padahal tidak tahu. Ini pasti tidak bisa dideteksi. Kamu tidak percaya. Pas banget, klinikku baru saja dibuka. Ambil satu sampel dari klinikku, lalu bandingkan. Klinikmu. Kenapa? Klinik hanya mengizinkan keluarga Ling kalian yang membuka. HMPH. Hanya klinik kecil sepertimu berani menandingi keluarga Ling kami. Tidak akan butuh waktu lama. Klinikmu itu akan segera menutup usaha dan keberuntungan akan datang. Tapi itu belum pasti. Lanjutan menyusul. Rumah pengobatanmu tak terkenal, tak punya nama, tak punya koneksi, tak punya relasi, tak punya sumber daya, tak punya sumber daya. Apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Ling kami? Bicara tentang kesembuhan pasien, ya, kalian menjalani pengobatan, tapi hanya demi uang. Bahkan demi uang. Tidak menyembuhkan penyakit pasien. Ini namanya pengobatan. Kalian malah menyakiti orang. Ini seperti mulut berbusa, menebar fitnah. Hari ini aku akan memberitahumu. Bahkan jika obat ini beracun, kamu tidak akan bisa mendeteksinya. Benarkah? Sudah dibayar ya? Terserah kamu mau bilang apa. Bagaimanapun juga, Tuan Yao, aku akan datang sendiri untuk meminta maaf. Yao, aku takut. Tapi kamu hanya seorang dokter biasa. Kami dari keluarga Ling masih tidak takut. Dengan kata-katamu ini, aku jadi tenang. Oh ya, untuk menebus kepada Tuan Yao tua, permasalahan yang ditimbulkan, nanti ya, aku akan kirimkan seseorang untuk membawa beberapa suplemen. Obat gratis, kan? Terserah kamu mau bilang apa. Ini terlalu berlebihan. Kakek, harus bicara baik-baik dengan kakak. Dan ayah, bagaimana bisa membiarkan dia begitu saja? Keadilan ada di hati nurani. Mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Xiao Liang, tubuhku ini. Membiarkan mereka ribut seperti ini. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Tenang saja, kakek. Aku akan rutin datang untuk membersihkan racunmu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Bersambung. Chen Li, tak disangka anak muda Liang Jing ini, setelah membawamu kembali ke keluarga Chen, hal besar pertama yang dilakukan adalah mengadakan pesta ulang tahun untukmu. At 1890 dan bahkan diadakan di hotel terbaik di Lan City. Sepertinya klinik medisnya cukup laris ya. Hotel ini ya, bukan orang biasa yang bisa memesannya. Entah apa rencana anak itu, Liang Jing. Dia mau main trik apa? Kurasa dia nggak bisa pesan ruang VIP. Mungkin cuma bisa nongkrong di kafe depan. Numpang ngopi aja. HMPH. Keras kepala demi gengsi. Kemarin kamu bilang, 3 hari, untuk menyelesaikan kerjasama dengan Rambo. Dan harus membuat Chen Lan berlutut padanya. Aku ingin lihat nanti. Kalau dia tidak bisa menunjukkan perjanjian kerjasama, bagaimana dia akan tampil memalukan di depan kita? Sudah, ayah. Hari ini juga hari ulang tahun Chen Li. Kamu mau dia? Tunggu besok saja. Takut nanti tak bisa menahan diri. Zilong, kamu kenapa di sini? Aku juga mau tanya kamu. Maksudnya apa? Hari ini grup Lambo, istri ketua dewan ulang tahun, dengar-dengar ketua dewan mereka menyewa seluruh hotel. Kamu bilang apa? Bersambung. Dengar-dengar ketua dewan mereka menyewa seluruh hotel. Apa yang kamu katakan? Pesta ulang tahun hanya mengundang tokoh utama dari keluarga besar. Kamu dan Chen Li seharusnya tidak akan diundang. Tapi, oh iya, Kak Chen Li, Kak Liang Jing bilang, sepertinya hari ini ulang tahunmu. Jadi Liang Jing bilang akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu, juga di hotel ini. Tidak mungkin. Aku sudah bicara dengan manajer hotel ini, sangat akrab. Hari ini selain grup Rambo, orang yang diundang, tidak mungkin menyambut tamu lain lagi. Mungkinkah kita yang salah? Tempatnya ya, tidak ada. Tampilan di lokasi menunjukkan, ini dia. Mungkin bukan. Kak Li Ji, kamu pasti istri direktur utama, kan? Tidak mungkin. Menurut kamu seperti itu, Liang Jing dia adalah ketua dewan direksi grup Rambo. Aku tidak pernah dengar dia punya usaha sebesar itu. Kalau dia di belakangnya ada perusahaan sebesar itu, tinggalkan grup Rambo yang baik-baik saja. Datang ke Lan City, mengelola sebuah klinik pengobatan yang rusak. Tidak mungkin sama sekali. Lanjutan akan datang. Datang ke kota Lan kami, mengelola sebuah klinik pengobatan yang rusak. Tidak mungkin sama sekali. Aku dengar kakak Liang Jing, waktu pergi ke ibu kota untuk berwirausaha, memang benar di sana. Pernah meninggalkan cerita indah. Lalu setelah itu, mengapa dia kembali lagi? Dan bahkan menjadi orang bodoh. Tidak jelas. Ada rumor mengatakan, dia diracuni oleh pesaingnya. Tidak heran dia bilang, dia bisa mendapatkan perjanjian kerjasama dengan Rambo. Adik perempuan, kamu tidak benar-benar berpikir, orang yang tidak berguna adalah ketua dewan Rambo, kan? Terakhir kali membuat keluarga Chen malu. Aku minta maaf pada kalian, tapi aku baru berani mengatakannya sekarang. Liang Jing sama sekali tidak mungkin menjadi direktur utama Rambo. Kamu begitu yakin?
Aku punya seorang teman yang bekerja sebagai eksekutif di Rambo. Aku belum pernah mendengar dia menyebutkan hal itu. Ketua dewan mereka bersembunyi di Land City kita. Chen Li, bagaimana kalau kamu telepon Lian Jing? Sekalian saja. Aku tadi sudah telepon. Tidak ada yang angkat. Bersambung. Wah, semuanya sudah kenal lama ya. Oh, ini Tuan Nie. Tuan Chen, keluarga Chen kalian. Kok bisa datang sebanyak ini? Kami bukan hadir di pesta ulang tahun. Istri ketua dewan direksi. Jadi kalian datang untuk apa? Kalian datang bersama-sama untuk memberi saya sujud dan minta maaf, kan? Chen Li, perusahaan di bawahmu masih berutang kepada keluarga Nie. Kapan sebenarnya akan dilunasi? Saya. Nenek tua. Ini kamu salah lagi. Chen sudah mengembalikan uang itu ke saya. Kapan? Kamu sendiri tidak tahu. Pagi ini, perusahaan saya menerima sebuah pembayaran. Tidak bisa dilihat dari rekening pihak lawan. Tapi jumlahnya cocok dengan utangmu ke keluarga kami. Persis sama. Bagaimanapun, aku anggap sudah terbayar. Jadi, kalian sebenarnya datang untuk apa? Orang dari Rambo sudah bilang ke aku, setiap keluarga hanya mengundang 1 atau 2 orang. Kalian ini tiba-tiba datang 4 orang. Kenapa begitu? Ingin mengandalkan jumlah banyak untuk lebih menunjukkan diri di depan direktur utama. Iya. Bersambung. Ingin mengandalkan jumlah banyak, lebih menunjukkan di depan ketua dewan. Benarkan, tidak ada itu, tidak ada itu. Lian Jing bilang ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk Chen Li. Juga di hotel ini. Maksudmu, Chen Li adalah istri ketua dewan. Lian Jing adalah ketua dewan Lanbo. Tuan tua. Ini adalah lelucon terlucu yang saya dengar tahun ini. Tuan tua, keluarga Chen kalian dilanceng. Hanyalah keluarga kelas 2. Kalau Lian Jing punya kemampuan ini, dia pasti tidak akan lari ke keluarga Chen untuk jadi menantu pelengkap. Menurutku, lebih baik cepat-cepat buat Chen Li cerai saja dari si sampah itu. Kamu baik-baik saja, ikut aku. Apakah mau cerai atau tidak? Memang benar, yang memutuskan adalah Tuan Chen. Saya adalah suami dari Chen Li. Tentu saja harus dengarkan pendapat saya, kan? Hua Lian Jing. Ini semua sebenarnya apa yang terjadi? Tebaklah. Lian Jing, kamu tidak akan. Benarkah dia direktur utama Rambo? Kalau begitu putriku, bukankah dia benar-benar? Ngapain bercanda? Lihat bagaimana Pak Nye datang. Dia datang bagaimana? Bersambung. Kalau begitu putriku, dia memang benar-benar bercanda saja. Lihatlah bagaimana Nie Zong datang. Bagaimana dia datang? Kamu sengaja memanggil ayah untuk ini, kan? Memanggil mereka semua ke sini, agar mereka bisa dipermalukan. Apakah aku begitu membosankan? Kalau begitu, katakan saja. Hari ini hotel dipesan oleh Direktur Rambo. Kamu malah bilang ke keluarga Chen akan mengadakan pesta ulang tahun Chen Li di sini. Sebenarnya kamu mau apa? Bukankah kamu sendiri juga berpikir? Berpikir apa? Aku rindu, kamu adalah ketua Lambert. Tentu saja kami ingin mendapatkan. Tapi kami sama sekali tidak percaya. Karena kamu di rumah kami. Selama 2 tahun bodoh ini. Langsung bisa dilihat. Kalau kamu adalah orang yang tidak berguna dan gagal. Lian Jing. Kamu pernah bilang kenal orangnya Rambo. Jadi kamu ingin cari kesempatan. Biar keluarga Chen kita tampil di depan Rambo. Supaya kamu mudah lanjut nego kerjasama dengan mereka. Aku tebak aku benar, kan? Iya, ini agak masuk akal. Tapi jangan lupa. Kamu pernah bilang, dalam 3 hari harus menyerahkan perjanjian kerjasama. Hari ini adalah hari terakhir. Lanjutan akan datang. Tapi jangan lupa. Kamu pernah bilang, dalam 3 hari harus menyerahkan perjanjian kerjasama. Hari ini adalah hari terakhir. Aduh, akhirnya tetap seperti ini juga. Chen Li, ini hadiah ulang tahun untukmu. Lian Jing ini. Sejujurnya, kamu memang istri ketua dewan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu menjadi ketua grup Rambo? Ketua, pesta ulang tahun Nyonya. Sudah semuanya siap. Kudengar Husan hari ini tidak datang. Benar, dia bilang harus mengurus sebuah proyek di ibu kota provinsi. Dia menyampaikan salam bukan? Tidak usah, kamu masuk dulu saja. Baik. Ketua Dewan, sebelumnya saya yang salah menilai orang besar. Saya pernah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Aku memaafkanmu. Begitu mudah. Zilong, kenapa kamu mau membunuh dan membersihkan? Silakan, Ketua Dewan. Orang ini bersujud lebih cepat dari siapapun. Ketua Dewan. Oh tidak, menantu baikku. Orang-orang keluarga Yo, semua orang luar. Nanti kita bicarakan lagi. Kamu lihat dulu Chen Li dari keluarga kami. Bersambung. Orang-orang keluarga Yo, hanya orang luar. Kalau ada apa-apa, nanti bicara lagi. Kamu dulu lihat keluarga kami, Chen Li. Istriku. Aku selalu memperhatikannya. Oh, benar, benar, benar. Kamu harus melihat setiap hari. Pergi keluar urus-urusan. Sebaiknya juga bawa dia. Kenapa? Kamu takut aku bawa dia keluar. Lalu tidak pulang.
Ketua Dewan, kenapa bisa jadi orang seperti itu? Waktu itu, kamu yang memaksa kita berdua. Perjanjian cerai yang ditandatangani. Salahkan aku, salahkan aku, salahkan aku. Salahku karena tidak melihat. Bakat Tuan Liang, kamu bisa menceraikan aku sebagai ibu mertua. Tapi Chen Li aku berharap kamu memperlakukan dia dengan baik. Kakak, kamu benar-benar ketua Rambo. Kalau begitu kenapa masih membuka klinik itu? Urusan Rambo, sekarang tak perlu aku urus lagi. Sekarang aku hanya punya keahlian medis, tapi tak bisa memberi manfaat bagi rakyat. Itu benar-benar pemborosan. Jadi aku juga berharap kalian tidak terlalu pamer ke depannya. Aku hanya ingin menjadi dokter yang baik. Kakak, kamu benar-benar orang baik. HMPH, kalian semua. Liang Jing, meski kamu sudah menemukan seorang manajer hotel, datang bermain peran sebagai istri ketua. Aku juga nggak percaya kalau kamu memang bosnya Lamborghini. Kalau begitu, mari kita masuk lihat-lihat. Lanjutan menyusul. Kalau begitu, mari kita masuk lihat-lihat. Kalau kamu benar-benar adalah ketua Dewan Rambo, keluarga Nie kami, orang terkaya di Lan City, tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan Rambo. Tuan muda Nie, kamu ini tidak bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Aku tidak bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Halo, Dad. Nie Peng. Sudah ketemu dengan ketua. Sudah ketemu. Tapi apa? Sudah ketemu. Kamu belum memberi hormat. Salam hormat. Kelompok Lamborghini. Perusahaan apa itu? Satu jari. Dapat menindas keluarga Nie kita. Sekarang mereka mengundang kita ke pesta ulang tahun istri mereka. Itu untuk memberi kita muka. Kamu masih belum pergi mengucapkan terima kasih. Aku tahu. Terima kasih, Ketua Dewan. Baiklah, mari masuk dan makan. Makanannya akan menjadi dingin. Maaf, aku terlambat. Siapa kamu? Dia adalah asisten Direktur Hu dari grup Rambo. Direktur Hu. Hei, kamu kenal orang ini? Tidak kenal. Bersambung. Hei, kamu kenal orang ini? Tidak dikenal. Dia bilang, dia adalah direktur utama grup Lanbo. Nama belakangnya Hu. Dan dia juga tidak mengenalmu. Lalu Liang Jing, kamu adalah yang menyamar sebagai direktur utama. Kapan kamu mulai menjabat? Tahun lalu. Makanya, kalau begitu aku pergi dulu ya. Apa makanya? Kamu sama sekali bukan seorang direktur utama. Kalau begitu, cincin berlian yang kamu berikan ke Chen Li hari ini, pasti juga bukan miliknya. Barang yang berharga apa? Hanya mainan plastik di kaki lima. Dijadikan bahan pengisi saja. Kamu ini, berani banget ya. Lalu aku yang bikin Chen Jia malu. Tapi kali ini, Liang Jing, kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Chen. Kamu sampah. Bagaimana beraninya kamu melakukan hal seperti ini? Aku sudah mengerti. Kamu sengaja membuat Chen Li kembali ke keluarga Chen, hanya untuk memanfaatkannya, untuk benar-benar menghancurkan kita. Liang Jing, Liang Jing, tak disangka, kamu ternyata orang seperti ini. Adik perempuan, aku rasa hari ini terjadi sesuatu. Aku harus bercerai dengannya meskipun tidak mau. Benar juga, hari ini keluarga Nie terbesar di Lanceng, dan keluarga Yo semuanya hadir. Hal ini pasti akan tersebar. Kamu sampah ini membuat keluarga Chen kami malu. Bersambung. Kamu sampah ini membuat keluarga Chen kami malu. Liang Jing, aku tidak membiarkanmu meninggalkan keluarga Chen. Ini kesalahan terbesar saya. Kalau mau makan, makan sendiri saja. Keluarga Chen kami dan penipu ini tidak ada hubungan sama sekali. Bagaimana dengan perjanjian cerai terakhir itu? Di rumah. Sudah kembali. Segera buat Chen Li menandatangani. Baik. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Karena kalian semua tidak percaya, maka aku hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Aku mengenal Ketua Dewan Grup Rambo. Ketua Hu. Sekarang Ketua Dewan Grup Rambo. Seharusnya adalah Husan. Bagaimana kamu mengenalnya? Waktu itu kami bertemu di ibu kota provinsi. Kami bersaudara secara ikatan. Itu masuk akal, kan? Tapi karena kamu sudah menipu kami sekali. Apapun yang kamu katakan, kami tidak akan percaya. Aku akan memberitahu ayahku. Biarkan dia memberitahu Ketua Hu ini, bahwa kamu menyalahgunakan identitasnya, dan berbuat penipuan di luar sana. Hari ini adalah ulang tahun istri saya. Kalau Tuan Chen, kamu merasa berlian yang saya berikan tidak cukup berharga. Kalau begitu, anggap saja ini sebagai hadiah terakhirku untuk keluarga Chen. Untuk keluarga Chen. Cerita ini belum selesai, nanti dilanjutkan. Nah, anggap saja ini sebagai hadiah terakhirku untuk keluarga Chen. Untuk keluarga Chen. Ini. Perjanjian kerjasama grup Lamborghini. Maafkan aku. Aku ingat kamu pernah berjanji. Dalam 3 hari harus menyelesaikan kerjasama. Lalu biarkan Chen Lan meminta maaf langsung kepada aku dan Chen Li. Secara langsung. Chen Lan berlutut di sana. Kakek. Hanya karena sebuah kontrak. Kau ingin aku tunduk pada orang seperti itu? Apakah kau ingin aku berlutut padanya? Atau berlutut pada kontrak itu? Kalau tidak, kontrak itu tidak akan diberikan kepada kita. Keluarga Chen kita juga tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit lagi. Aku adalah hatimu dan jiwamu. Bagaimana kamu bisa membuatku berlutut di depan orang tak berguna ini? Berani sekali. Kalau aku suruh kamu berlutut, kamu harus berlutut. Kalau tidak,
keluar dari keluarga Chen. Sebelumnya, maafkan aku jika Liang Jing pernah berbuat salah. Tolong maafkan aku. Zilong, kenapa kamu kembali berlutut? Aku juga pernah mengganggu Tuan Liang. Aku bersamanya mengajukan perdamaian, tapi aku berlutut ini lebih karena ingin memohon Tuan Liang untuk membantu kami, meminta kerjasama dari Lambo. Bahkan jika kamu bukan benar-benar ketua direktur, asalkan kamu bisa memperkenalkan kami juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lanjutan akan datang. Bahkan jika kamu bukan benar-benar direktur utama, asalkan kamu bisa memperkenalkan kami juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kalian semua ini hanya orang seperti dia. Kontrak yang didapatkan paling banter cuma sekali saja. Masih berharap dia bisa membantu kalian. Bergantung pada Rambo. Bermimpi saja. Nie Peng, kamu memang tidak mau melihat keluarga Yo kami menjadi besar, melebihi keluarga Nie kalian, kan? Iya, kamu benar. Aku memang berpikir begitu. Kamu mau berbuat apa padaku? Perhatikan baik-baik. Hei, ayah, bagaimana pembicaraanmu dengan orang-orang Rambo waktu itu? Sudah bagaimana? Oh ya, itu bagus sekali. Baiklah. Aku pasti akan mengurus ini. Ayahku bilang, keluarga Nie akan bertanggung jawab. Proyek pengembangan Lambo di Kota Lan. Kalian keluarga Chen yang mendapatkannya, kan? Paling banyak juga cuma kontrak pemasok. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Nie kami. Keluarga Yo kalian tidak dapat apa-apa. Bukankah itu hanya kontrak pengembangan proyek saja? Aku suruh mereka ubah saja. Bersambung. Keluarga Yo kalian tidak akan dapat apa-apa. Bukankah cuma kontrak pengembangan proyek? Aku suruh mereka ubah saja. Kamu bilang apa? Husan, aku dengar pengembangan proyek wisata akan diberikan kepada keluarga Nie. Iya, mereka keluarganya bermasalah. Kamu ngomong apa sih? Aku juga dengar. Tapi mereka adalah keluarga terbesar di Lanceng. Hanya mereka yang mampu membayar uang muka di awal. Bahkan, pendanaan dari Lamborghini, hak pengembangan proyek, diberikan kepada keluarga Yo. Mengerti? Kamu menjelek-jelekan kami. Bersaing secara adil, kan? Kamu juga bisa menyuruh ayahmu untuk mencemarkan nama baik keluarga Chen di grup Rambo dan mencemarkan nama baik keluarga Yo. Aku ingin lihat ketua Hu dari Rambo sebenarnya akan dengar siapa. Halo, ayah. Kamu bilang apa? Hak pengembangan proyek hilang. Apa kata Rambo? Ah, tiba-tiba berubah pikiran. Tidak mungkin. Barusan kamu kan bilang. Apa? Ketua Hu sendiri yang bilang ke kamu. Baik, aku mengerti. Bersambung. Apa? Ketua Hu sendiri yang memberitahumu. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa Rambo mau mendengarkanmu? Aku hanya seorang dokter. Menikah masuk ke keluarga Chen sebagai menantu. Aku sangat mencintai istriku. Aku hanya ingin hidup bersamanya. Dengan damai dan bahagia. Baiklah. Kalau kalian bersatu untuk melawan keluarganya kita, kan? Kita lihat saja nanti. Aku ingin tahu seberapa besar ombak yang bisa kalian buat di Lan City ini. Kalian mampu menciptakannya. Ingat. Hak pengembangan proyek ini bukan untukmu, tapi untuk adik perempuanmu. Hanya adik perempuanmu yang boleh memimpin pengembangannya. Saya mengerti, Tuan Liang. Bantu adik perempuanmu dengan baik. Jangan sampai membuat Rambo kecewa. Liang Jing, meski kamu bukan ketua Rambo, dengan kekuatan sepertimu sekarang, keluarga Chen kami masih menyambut kehadiranmu kembali. Aku tidak ingin masuk ke keluarga Chen lagi. Ini kontrak diserahkan kepada kalian. Juga ada syaratnya. Lanjutan akan datang. Aku tidak ingin masuk ke keluarga Chen lagi. Kontrak ini aku serahkan ke kalian. Juga ada syaratnya. Bukankah Chen Lan sudah sujud di depanmu? Itu cuma syaratku agar aku menandatangani kontrak kembali. Kalian sekarang ingin mengambilnya. Biarkan Chen Li ikut denganku. Menantu, apakah kamu benar-benar tidak ingin mengurus keluarga Chen lagi? Bukankah tidak? Masih ingin aku bercerai dengan Chen Li? Ini kontrak untuk kalian. Keluarga Chen bisa makmur selama puluhan tahun. Jadi, apakah kamu setuju atau tidak? Lalu sebelumnya, kenapa kamu masih membiarkan Chen Li kembali ke keluarga Chen dulu? Karena aku ingin semua orang melihat. Sekarang aku yang mengendalikan Chen Li. Istri saya merebut kembali saya. Bukan dikeluarkan dari sini oleh kalian. Saya janji. Ambil saja sendiri. Ayo pergi. Kemana? Bagaimanapun, hotel ini juga sudah disewa orang. Mereka tidak ingin masuk untuk makan. Kalau begitu, mari kita makan. Lanjutkan nanti. Para tetua dan warga desa, terima kasih semuanya atas dukungan hari ini. Kami, Klinik Peng Li, di seluruh kota dan provinsi, memiliki cakupan bisnis. Reputasinya sangat baik. Sangat disukai oleh banyak pasien kita. Namun dengar-dengar, akhir-akhir ini, di sebelah, ada seorang dokter muda yang belum berpengalaman, juga membuka sebuah klinik, ingin merebut pasien dari klinik link kita. Sejauh yang saya tahu, dia hanyalah seorang penipu jalanan.
Dia sama sekali tidak pernah belajar kedokteran. Jadi, saya sarankan kalian semua, jangan pernah berobat ke tempat dia. Sudah, tidak usah banyak bicara lagi. Hari ini, untuk menunjukkan bahwa kami memiliki keahlian medis Ling yang luar biasa. Semua orang, hari ini kami memberikan layanan medis gratis. Baik. Dokter, aku hampir tertipu. Aku punya seorang teman yang bilang sama aku, ada seorang pemuda yang membuka klinik di sini. Dia menyarankan aku untuk memeriksa penyakit sendi aku. Aku baru saja datang. Kalau kamu bilang begitu, aku benar-benar kaget. Kalau aku benar-benar pergi, bukankah aku tertipu dan dibohongi? Cerita ini akan berlanjut. Hahaha, Tuan Besar, kamu telah membuat pilihan yang benar. Dengan penyakit sendi seperti ini, dokter tidak akan bisa sembuh dalam 10 tahun. Warisan dan pengalaman keluarga sangat sulit untuk dikuasai. Iya, cuma anak muda itu tak boleh menyentuh pensiunmu. Sudah tertipu habis. Iya. Aku sangat beruntung, bahkan bertemu denganmu. Hahaha, hari ini begini. Aku katakan di depan semua orang. Kami, Klinik Peng Li, menjamin, kami akan menyembuhkan penyakit sendi Anda yang sudah 30 tahun ini. Penyakit, kami akan menyembuhkannya untuk Anda. Benar-benar, tentu saja. Terima kasih banyak. Untuk penyakit sendi ini, di klinik pengobatan keluarga Ling kami, hanya masalah kecil. Kamu belum pernah datang ke klinik kami sebelumnya, kan? Belum. Ini pertama kalinya saya. Hahaha. Kalau begitu ini memang takdir dari langit. Aku bilang sama kamu, hanya penyakit sendi ini saja. Dokter biasanya membutuhkan waktu lama untuk mengobati. Dan juga, mudah kambuh. Namun, di mata klinik Peng kami, saya beritahu kamu, ini seperti mengobati flu biasa. Sama sederhananya. Bersambung. Sama seperti mengobati flu biasa. Sama sederhananya. Benar-benar, sangat sederhana. Tentu saja, begitu. Saya sekarang menjamin kepada semua orang. Hari ini, saya akan menyembuhkanmu menjadi orang sehat secara gratis. Ah, gratis. Saya sangat berterima kasih padamu. Pak tua itu, kamu jangan dulu. Tunggu sampai saya sembuh, ya. Berlutut lagi juga nggak terlambat kok. Oke deh. Kak, penyakit sendi kan susah sembuh total ya. Lihat dulu saja. Nanti juga bisa langsung ditangani. Pak, tolong luruskan kakinya ke depan. Pak, penyakit sendimu sudah sembuh. Benarkah? Kenapa masih agak tidak nyaman ya? Ini baru saja sembuh. Perlu proses. Besok ya, tidur sekali bangun. Pasti sudah tidak apa-apa. Belum selesai? Lanjutkan. Ayo, beri mereka jalan beberapa langkah. Masih agak sakit. Semua gratis, sudah diobati. Kamu tinggal kerja sama saja. Ayo, kamu beri mereka jalan beberapa langkah. Kalian sudah lihat, kan? Kalau mau berobat, datanglah ke keluarga Ling kami. Barulah asli dan terpercaya. Jangan sampai tertipu oleh para penipu jalanan itu. Kalau mau berobat, datanglah ke keluarga Ling kami. Hahaha. Wow, dia benar-benar bisa dalam beberapa detik mengobati penyakit sendi. Lihat gaya berjalan pria tua itu. Tidak normal. Dia pasti sedang menahan sakit. Bekerja sama dengan orang brengsek itu. Lihat bagaimana aku membongkar dia. Tuan tua, kalau Anda tidak merasa tidak nyaman di tempat lain, Anda bisa pulang sekarang. Istirahat dulu. Bukankah sudah bilang? Pak tua, obat itu di mana? Di klinik kami. Akan dikirimkan langsung ke rumah Anda. Anda di rumah saja. Cukup istirahat dan rawat diri. Bukankah sudah sembuh? Masih butuh obat? Cerita berlanjut. Bukankah sudah bilang sembuh? Masih perlu obat? Sudah sembuh. Kalau begitu, harus tetap melakukan perawatan lanjutan. Benar kan? Betul. Aku mau beritahu semuanya. Soal pengiriman obat dari klinik kami. Ini gratis. Tidak memungut biaya sepeser pun dari kalian. Kalau begitu, terima kasih. Hati-hati di jalan. Tunggu dulu. Aduh. Kenapa kamu di sini? Dr. Ling sedang mengadakan kegiatan. Bagaimana kita tidak datang untuk mendukung? Semua orang sudah melihat, kan? Itulah dia. Klinik yang dijalankan oleh penipu jalanan. Yang saya maksud memang dia. Oh, ternyata yang Dr. Ling maksud adalah kalian berdua ya. Kalian datang apa? Apakah mau mengacau? Kakek tua. Kamu jalan sambil miring begitu. Kamu sendiri nggak percaya. Penyakit sendi sudah sembuh, kan? Bagaimana kamu tahu aku belum sembuh?
Keadaanmu semakin memburuk. Bahkan tidak tahu. Masih pura-pura sembuh di sini. Bekerja sama dengan orang brengsek ini untuk menutupi. Kalau bukan kamu yang ditipu, siapa lagi yang menipu? Kamu. Lanjutan menyusul. Kamu ini, gadis berambut kuning. Berani ngomong sembarangan. Kalau begitu, apakah kamu berani pulang ke kampung halaman sekarang juga? Saya masih menunggu obat. Lihatlah. Kamu sendiri saja tidak percaya diri. Karena kamu tahu dengan jelas di dalam hati. Dr. Ling ini sebenarnya sedang menipu. Kamu seorang gadis kecil. Di depan umum. Jangan terlalu kejam. Ada apa? Aku tidak hanya mengganggumu. Aku juga ingin membersihkan kejahatan demi rakyat. Membersihkan kejahatan. Semua orang pasti tahu, penyakit sendi tuan besar adalah aku yang menyembuhkannya. Bukan penipu ini yang menyembuhkannya. Mata rakyat selalu jernih dan tajam. Siapa yang punya kemampuan? Orang yang cerdas ini, melihat saja sudah tahu. Benar kan, teman-teman? Benar, memang begitu. Bersambung. Benar, memang begitu. Karena kamu bilang, mata rakyat itu selalu tajam seperti salju. Baiklah, hari ini di sini, aku sebagai putri keluarga Yao, mengumumkan kepada semua orang, bahwa apotek keluarga Ling ini, selalu menjual obat palsu. Ah, obat palsu? Bagaimana cara menjual obat palsu? Obat palsu. Hei. Kalau kamu punya bukti. Kalau tidak, aku bisa menuntutmu karena fitnah. Aku tidak punya bukti, tapi aku pasti akan membuka kejahatanmu ke publik. Aku bilang, gadis kecil. Sekarang ini kan masyarakat yang berdasarkan hukum. Kamu tidak bisa sembarangan menuduh aku. Aku ini penjual obat palsu. Apa? Kamu tidak takut masuk penjara? Kakek tua. Obat yang dikirim oleh keluarga Ling. Kamu sama sekali tidak boleh makan itu. Kenapa? Buktinya di mana? Kamu bahkan tidak punya bukti. Kenapa aku harus percaya padamu? Kalau begitu tunggu saja. Coba sekali lagi. Ide aku. Aku sudah sembuh. Aku tidak akan datang lagi. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kenapa terus-menerus membicarakan hal buruk tentang Dr. Ling kami? Karena dia memang orang yang buruk. To be continued. Kenapa terus ngomong buruk tentang Dr. Ling kita? Karena dia memang orang yang buruk. Kamu ini jelas menyerang pribadi. Aku sarankan kamu jangan asal bicara di sini. Jangan ganggu aku. Memberikan konsultasi gratis untuk banyak pengguna. Dr. Ling sudah melakukan kejahatan. Kamu harus mengaku dengan jujur. Sudah menyakiti begitu banyak orang. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu masih punya muka untuk terus menjalankan bisnis ini? Aku sudah bilang. Bukti. Jangan definisikan aku sebagai orang jahat dalam pikiran kalian. Penipu. Buta hukum. Mengatakan aku penipu. Apa kamu pikir aku tidak bisa melihat? Kamu tadi terhadap orang tua ini. Apa yang sudah dilakukan? Tentu saja aku telah menyembuhkan penyakit. Kakek tua itu. Orang-orang yang hadir juga sudah melihatnya. Apakah kamu benar-benar menyembuhkan? Atau justru diam-diam menyakiti orang? Aku ingin kamu lebih tahu di dalam hati daripada aku. Bukti di mana? Tunjukkan bukti itu. Iya. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Sudah bicara setengah mati. Tapi tidak ada yang jelas juga. Bersambung. Kalian berdua ada apa? Sudah bicara lama. Tapi tidak jelaskan apa-apa. Lagi pula, Dr. Ling bilang. Kalian bahkan belum belajar kedokteran dengan serius. Kalian apa berani meragukan Dr. Ling? Meragukan. Jarumnya ditusuk. Tidak bisa melihat darah sama sekali. Sama sekali tidak ada pengobatan yang sesuai. Pengobatan yang sesuai. Pengobatan penyakit sendi. Harus tepat sasaran. Dr. Ling, jangan main-main di sini. Tapi, setidaknya aku sekarang merasa tidak sesakit tadi. Jadi, kamu telah dibujuk olehnya. Takut. Aku akan segera membongkarnya. Bongkar aku. Ingin beralasan. Kamu bebas beralasan apa saja. Ini kamu pakai terapi blokade. Apa? Kamu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bersambung. Apa? Kamu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dr. Ling. Apa itu terapi pemblokiran? Terapi pemblokiran adalah kelumpuhan fisik. Luka kamu, melalui tusukan jarumnya, tidak akan diteruskan ke otak. Maka secara alami kamu tidak akan merasa sakit. Selain itu, dalam kondisi luka kamu yang begitu parah, masih menyeret kaki ini pulang. Aku ingin
Kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur siang besok. Dan, selain itu, kamu juga tidak bisa bangun dari tempat tidur lagi. Ah, Dr. Ling. Apakah yang dia katakan benar? Dia berbohong. Klinik medis keluarga Ling kami pasti tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar moral dan merugikan orang. Hahaha, apakah kalian belum cukup melakukannya? Tuan tua, kalau Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya sendiri. Bagaimana cara mencobanya? Cubiti sekitar lututmu. Lihat, apakah semuanya mati rasa? Kamu harus sangat hati-hati. Jangan tekan sekitar lututmu. Kalau kamu menekan sekitar lututmu, jadi pengobatan yang aku lakukan tadi hampir sia-sia. Kamu percaya padaku? Atau percaya pada mereka? Kamu orang yang tak tahu malu. Ilmu kedokteran memang tidak menipu. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Ilmu pengobatan, tapi trik penipuan, itu memang jagoan. Kakek tua, kamu jangan percaya padanya. Gadis kecil, aku beritahu kamu, ini bukan urusanmu. Apa hak saya tidak peduli? Apakah harus membiarkan kakek tua menghabiskan seumur hidup di tempat tidur? Apakah kamu masih manusia? Kakek, coba saja, jangan takut. Kami ada di sini. Baik, coba saja, coba. Bagaimanapun juga, kaki ini sudah tidak berfungsi berapa tahun lamanya. Anggap saja, seperti mengobati kuda mati dengan kuda hidup. Aduh. Benar-benar tidak merasa lagi. Dr. Ling. Aku sangat percaya padamu. Bagaimana bisa kau menipuku? Dewa pengobatan Ling. Jelaskan, ya. Ini. Dr. Ling. Apakah kau memang? Saya menggunakan terapi penghambatan. Kamu adalah ingin menghancurkan kakiku? Ya, baru saja kamu tidak menunjukkan sikap yang garang. Sekarang kau tidak berkata apa-apa. Sebesar apapun klinik Ling ini. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini terhadap pasien? Bagaimana bisa? Iya. Sekarang aku benar-benar percaya apa yang dikatakan gadis kecil ini. Kalian, kedai pengobatan Ling, apakah menjual obat palsu? Cerita akan berlanjut. Kalian, kedai pengobatan Ling, apakah kamu menjual obat palsu? Tidak, tidak. Aku hanya tadi karena terbawa emosi. Hanya karena itu aku menggunakannya. Terapi blokade impuls. Impuls apa yang terbawa emosi? Karena dia adalah pasien pertamaku. Aku harus menyembuhkannya. Kamu bicara dengan penuh kemarahan moral. Menurutku kamu sebenarnya terdorong oleh keinginan mencari uang. Baiklah. Kalau kalian bilang aku curang. Oke, kamu juga membuka klinik, kan? Kamu bisa nggak? Kenapa aku nggak bisa? Oke. Aku pengen lihat kamu. Seberapa hebatnya. Obat dan alat. Di tokoku. Bisa kamu pakai sesuka hati. Hari ini, kita harus menyembuhkan kaki kakek tua itu. Sekarang juga. Kenapa harus di klinikmu? Apa hakmu untuk mengatur-atur di sini? Menyembuhkan penyakit sendi. Bukankah cuma butuh 1 menit saja? Kamu bilang apa? Hahaha. Bohong. Hati-hati angin kencang. Kamu tersipu malu. Kakak Liang Jing. Tenang saja. Aku tidak akan seperti dia. Saya berkata, saya bukan. Bersambung. Kamu tenang saja. Aku tidak akan seperti dia. Saya berkata, saya lakukan. Rematik adalah penyakit yang membandel. Kalau begitu aku ingin lihat, bagaimana kamu bisa menyembuhkan penyakit ini dalam 1 menit. Aku tidak percaya. Tidak percaya. Kalau begitu kita bertaruh. Bertaruh. Baiklah. Taruhan apa? Kalau aku berhasil menyembuhkan penyakit ayah tua, klinik Peng Li dari sekarang tutup. Kalau aku tidak bisa menyembuhkan, klinikku juga akan tutup. Mulai dari sekarang, aku akan menghilang dari kota Lan. Kakak Liang Jing. Kalau klinik Peng Li tutup, ya sudah. Kamu adalah satu-satunya kontak kami dari keluarga Yao dan Lamborghini. Kalau kamu meninggalkan kota Lan, kerjasama antara keluarga Yao dan Lamborghini akan terganggu. Apakah begitu? Tenang saja. Apa yang saya katakan, pasti akan saya lakukan. Kamu sama sekali tidak tahu dari mana percaya diri itu berasal. Hanya saja sayang, rumah pengobatanmu baru dibuka beberapa hari. Sudah harus tutup besar-besaran. Belum mulai saja. Bagaimana kamu tahu? Orang yang kalah pasti aku, kan? Dalam 1 menit. Bahkan flu biasa saja, tidak bisa disembuhkan. Belum tentu begitu. Baiklah. Aku ingin lihat, kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, berlutut di depanku, memohon ampunan. Baik. Tunggu saja, lanjutan akan datang. Berlutut di depan aku, memohon ampun. Baik, tunggu saja, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Jangan buang-buang kata, tuan tua. Jangan takut, percayalah padaku. Apa maksudnya sekali saja? Apa yang kau lakukan ini? Hahaha. Bukankah ini sama seperti aku juga? Juga menggunakan terapi penghambatan. Aduh. Kelihatan darah. Ini. Tidak mungkin. Tuan tua, bangun dan bergeraklah. Ah. Sangat cepat ya. Aduh. Sangat nyaman.
Tidak sakit sama sekali. Dan di dalam lutut ini, sepertinya ada perasaan aliran darah. Pemuda, kamu benar-benar hebat. Ini tidak mungkin. Ayo. Kalau kamu berlutut memohon kepada kami, mungkin kami, keluarga Yao, akan memaafkanmu. Aku akan berlutut padamu. Penyakit sendi tuanku, sudah sembuh atau belum? Belum tentu. Bersambung. Penyakit sendi kakek, sudah sembuh atau belum? Belum tentu. Saya lihat dia sama seperti saya, juga menggunakan terapi penghambatan. Bagaimana bisa membuktikan? Kaki tuan besar, benar-benar sembuh. Kamu benar-benar pandai berbuat nakal. Baik. Kalau begitu, aku akan buktikan padamu. Kamu mau apa? Buktikan ke dia, ya. Yo, sakit banget. Dia bukan terapi blokade, Dr. Ling. Dia benar-benar sudah menyembuhkan penyakitku. Ini pasti tidak mungkin. Faktanya sudah jelas di depan mata. Terima kekalahan dengan lapang dada. Aku mengaku kalah. Grup Ling kami di dunia medis memiliki reputasi yang sangat besar. Hanya karena seorang tabib biasa kebetulan menyembuhkan penyakit kakek. Apa yang bisa kalian lakukan pada saya? Pak Tua, aku beritahu kamu. Sebenarnya penyakitmu sama sekali tidak sembuh. Asal kamu bersaksi untukku sekarang. Aku jamin, dia akan mengganti rugimu. Aku jamin. Hahaha. Dengan kelakuanmu seperti ini, masih buka klinik, mengedipkan mata, suruh aku ikut kamu memfitnah dia. Aduh, bersambung. Lihat kan, perilaku kalian yang berlebihan. Semua itu membuat si tua tersengal-sengal dan sesak napas. Tidak. Aku melihatmu. Orang yang tidak punya hati nurani ini, membuka klinik pengobatan, mengadakan pengobatan gratis. Kau merampas harta dan nyawa. Aku benar-benar marah. Diam. Penipu ini yang menyakitimu. Kau belum tahu. Ini. Aku tak mau buang-buang kata denganmu. Jangan buang waktuku. Pemuda, kamu benar-benar hebat. Membantu aku 2 kali. Kamu adalah orang yang sangat berbakti padaku. Baru saja tekanan darahmu naikkan. Iya. Aku lihat orang ini. Aku jadi marah gak karuan. Darah ini terus naik ke atas. Dr. Ling, aku sarankan kamu. Lebih baik tutup lebih awal saja. Jangan sampai mempermalukan keluarga Ling kalian. Mempermalukan. Aku kasih tahu kamu. Hari ini sekalipun harus malu. Kalian semua. Jangan berharap bisa lolos. Wukun. Siapa yang berani buat keributan di klinik ayahku? Mau mati ya? Kan? Ini orang kecil ini. Ini dia, kamu mau mati. Lanjutan Juan. Kau anak angkatku. Hari ini, potong tangan penipu di dunia ini. Padamkan satu tangan dia. Jangan biarkan dia pergi. Hanya potong satu tangan dia. Bagaimana bisa begitu? Aku akan memotong kedua tangan dan kakimu, supaya dia tidak bisa lagi berbuat penipuan. Kamu masih berani bicara begitu? Bukan aku yang menipu. Apa katamu? Yang harus dipotong tangan dan kakinya adalah ayah angkatmu, kan? Apa yang kamu omongkan? Aku adalah ayah angkatmu. Tapi dia adalah bintang utama keluarga Ling. Bagaimana mungkin dia menipu? Lihat. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran. Kamu itu siapa? Apa? Hanya seorang gadis kaya biasa, kan? Dia adalah orang keluarga Yao. Keluarga Yao. Lalu apa yang salah dengan keluarga Yao? Tidak. Aku tidak berani mengusik. Aku mengenalnya. Kakaknya dia adalah Yao Zilong. Aku adalah ayah tiri kamu. Ayah angkat. Ayah angkat bukan ayah kandung. Lagi pula, meskipun ayah kandung datang, aku tidak bisa membawa masalah dengan keluarga. Orang tidak berguna. Benar-benar orang tidak berguna. Begitu ya. Hari ini, kamu hanya perlu memberiku, menghancurkan anak kecil ini. Urusan keluarga Yao, kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku dan kakaknya cukup dekat. Hanya perlu urus dia. Aku adalah ayah baptismu. Aku bisa bohong padamu. Bersambung. Baik. Hati-hati. Bagaimanapun juga, sudah terlanjur. Hari ini harus diselesaikan sampai tuntas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau mau apa? Aku mau apa? Sangat sederhana. Kau kalah. Kau harus menepati taruhan. Tutup pintu. Aku akan tutup pintu sekarang. Kau tunggu sebentar. Membuat anak baptisku seperti ini. Kamu tanggung jawab. Dia hanya pingsan saja. Dalam 5 menit dia akan sadar. Kamu sebenarnya siapa? Hukum besar Tian Xuan. Pernah dengar? Kamu adalah keturunan keluarga Liang. Aku bukan hanya keturunan keluarga Liang. Grup Lambo di ibu kota provinsi. Juga aku yang menciptakannya. Kamu adalah pendiri Lambo. Banyak obat di tokomu. Semua berasal dari grup Lambo kami. Jangan anggap aku tidak tahu. Kamu mencampurkan bahan lain di dalamnya. Jangan kira bahwa departemen pengujian kami tidak bisa mendeteksi. Tuan Liang, saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Maafkan saya. Bagaimanapun, kamu juga akan menutup toko. Aku beri kamu satu kesempatan. Tapi ingat ya, jangan keluar lagi buat masalah.
Lanjutan menyusul. Xiao Liang. Belakangan ini usaha klinik pengobatan bagaimana? Aduh, Lao Yeziao, kenapa Anda datang? Di mana Jing Jing? Kamu sangat peduli padanya. Tuan tua, jangan bercanda dengan saya. Oh, tentu saja. Kali ini saya datang. Saya sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih. Sejak terakhir kali Anda memberi saya pengobatan. Saya berasa lebih muda 10 tahun bahkan lebih. Benarkah? Bisa merawat Anda. Itu kehormatan bagi saya. Minggir. Siapa pemuda ini? Begitu tidak sopan. Itu kamu. Meskipun kamu punya hubungan dengan Rambo, tapi aku belum pernah dengar kalau kamu bisa jadi dokter. Lalu apa? Pasti kamu lewat saluran dalam, membeli obat dengan harga murah di Lambo, lalu menipu orang lain dengan harga tinggi di sini. Kenapa aku tidak terpikir cara ini ya? Jangan sok tahu padaku. Bersambung. Jangan sok tahu padaku. Setiap hari kamu melakukan hal yang merugikan orang lain demi keuntungan sendiri. Apakah hatimu tidak merasa bersalah? Aku terang-terangan menolong orang dan menyelamatkan nyawa. Mengapa hatiku terasa bersalah? Kamu terus saja berpura-pura. Aku beritahu kamu, keluarga Nie tidak takut padamu. Jadi hari ini kamu datang hanya untuk mau maki aku sebentar untuk melepaskan kemarahan. Aku datang hari ini, ingin bertemu langsung dan mengalahkanmu. Bagaimana? Mau bertindak? Aku membawa seorang teman lama. Teman lama. Teman lama yang kamu maksud, itu dia, kan? Aku bilang sama kamu, Liang Jing. Meskipun kamu buka klinik ini yang jelek, tapi mereka itu keluarga besar di bidang pengobatan turun-temurun. Keluarga besar di bidang pengobatan. Hanya beberapa waktu lalu, nama mereka tercoreng sebagai keluarga pengobatan yang buruk. Jangan paksakan diri. Aku datang hari ini hanya untuk mengungkapkan wajah aslimu. Aku ingin membuatmu dilanceng ini tidak bisa bertahan lagi. Bukankah kamu telah merusak keluarga Nie dan bekerja sama dengan Lanbo? Apakah kamu begitu kecil hati? Ini bukan soal kecil hati atau tidak. Ini soal satu napas. Kalau begitu, aku merasa kamu memang salah orang. Bagaimana kamu masih punya muka datang? HMPH, kamu ngapain sih? Kamu sampai berlutut padaku terakhir kali. Tahu asal-usulku. Dari mana kamu dapat percaya diri itu? Berani menginjak wilayahku. Hari ini, aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku hanya tidak percaya pada keahlian medis keluarga Liang. Masih ada penerus di masa depan. Pada waktu itu, hanya keberuntunganmu saja. Hari ini, aku datang dengan persiapan. Pasti akan membantu keluarga Nie. Mengungkapkan bahwa kamu benar-benar penipu. Cerita akan dilanjutkan. Perubahan wajahmu benar-benar cepat. Aku rasa kamu memang ingin uang sampai gila. Apa maksudmu? Kamu menerima uang dari keluarga Nie, kan? Rumah pengobatanku. Semua terpaksa tutup karena kamu. Kalau begitu aku harus pergi. Memberi beberapa keluarga besar. Jadi dokter pribadi. Itu juga tidak buruk. Merugikan orang kaya. Tapi tidak merugikan rakyat biasa. Itu juga bisa dianggap kemajuan. Jangan sombong di sini. Hari ini, aku harus membongkar penipumu. Tuan rumah ada di sini. Dia memanggilnya Huan. Ceritakan, mau bagaimana membongkar aku? Lao Yo juga di sini. Kebetulan saja. Tapi tidak apa-apa. Aku juga ingin melihat. Kamu ini dokter bodoh. Bagaimana bisa dikalahkan oleh Liang Jing? Hari ini. Aku sudah siap. Kalau kamu juga sudah siap, tetap saja harus mengandalkan obat palsu. Kali ini, aku benar-benar serius. Tolong, Pak Yo, jadikan saksi untuk duel kita berdua. Menjadi saksi bagi kami. Pak Yo, Tuan Yo, Dr. Ling, apa yang telah kamu lakukan terhadap Pak Yo? Aku tidak melakukan apa-apa, benar, kan? Tapi, dia tidak dalam bahaya jiwa. Kamu bilang apa? Liang Jing, kamu juga sudah lihat. Tuan Yo tiba-tiba sakit parah. Kalian berdua gunakan dia untuk bertanding saja. Aku akan jadi wasit. Apa hakmu untuk menjadi wasit? Aku adalah putra sulung keluarga Nie. Kau bilang aku punya hak atau tidak? Bersambung. Kau memang sengaja ingin menyakiti orang. Bagaimana mungkin kau adil? Tapi sekarang di tempat ini, tidak ada orang lain lagi. Penyakit ini tidak bisa ditunda. Penyakit Tuan Yo tua adalah karena sampah sepertimu. Kau masih saja bicara sinis di sini. Aku sudah bilang, aku tidak mau berdebat denganmu. Mau dibandingkan atau tidak? Kalian berdua binatang. Hati nuranimu telah dimakan anjing. Untuk menyelamatkan orang, aku terima tantanganmu. Benarkan, baru begini baru masuk akal. Tapi sebelum mulai, aku harus melakukan satu hal. Berani pukul aku. Keluarga Nie jatuh ke tangan orang sepertimu. Benar-benar malang bagi keluarga Nie. Apa yang kamu katakan? Aku akan membuat Rambo memblokirmu. Keluarga Nie jangan harap bisa bertahan di lingkaran ini. Hanya dengan kamu saja. Kamu cuma kenal ketua direkturnya saja. Kau kira kau bisa mengendalikan Rambo? Kau. Aku kembalikan padamu. Aku beritahu kau, sebenarnya tidak ada seorang pun yang takut padamu, menantu tak berguna. Apakah orang ini masih bisa diselamatkan? Bersambung. Tunggu aku selesai dulu,
baru hitung urusanmu. Liang Jing. Lain kali kamu pakai 1 menit. Untuk menyelamatkan seorang pria tua. Hari ini. Aku juga beri kamu 1 menit. 1 menit. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan. Kalau begitu, meskipun kamu kalah. Dalam 1 menit ke depan. Aku akan menghidupkan kembali Yao Lao. Oh ya. Rekaman pengawas bisa menjadi saksi. Hari ini, kalau memang harus membongkar kamu. Besok juga, biar klinikmu. Tidak ada yang datang berobat. Hahaha. Wasitnya kamu yang tentukan. Aturannya juga kamu yang buat. Penyakit Tuan Yao tua. Juga kamu yang sebabkan. Kamu ini memaksaku. Memaksa kamu? Lalu bagaimana? Bukankah kamu keturunan keluarga Liang? Bukankah kamu pendiri Lambo? Kesulitan sekecil ini. Apa bisa membuatmu kesulitan? Baiklah. Tunggu saja. Tuan Yao. Bagaimana kabarmu? Aku merasa. Lanjutan menyusul. Seperti aroma bunga osmanthus. Aroma osmanthus. Dan beracun. Mungkinkah itu jus kematian osmanthus? Aku tidak percaya kamu ini anak kecil. Di keluarga Chen selama bertahun-tahun. Kamu bisa belajar ilmu kedokteran apa? Kamu di keluarga Nie begitu lama. Tapi tetap tidak berilmu. Hanya bisa pakai trik kotor. Untuk menjengkelkan orang. Lanjutkan saja omong kosongmu. Aku harus lihat ini. Nanti siapa yang akan jatuh dan kehilangan nama baik. Baiklah, kalian perhatikan baik-baik. Nyaman. Seperti gas beracun, sedang perlahan-lahan. Keluar dari kulit dan dikeluarkan dari tubuh. Tahan sebentar lagi. Tidak sampai 1 menit, kan? Kalau tidak, kamu kalah. Menang atau kalah tidak penting. Yang penting adalah mengembalikan kesehatanmu. Aku tidak salah menilai orang. Meskipun kamu masuk ke keluarga Chen, tapi masa depan lanceng. Pasti ada tempat untukmu. Aku kasih tahu rahasia. Sebenarnya aku sudah punya tempat sendiri. Di ibu kota provinsi. Dengar dari Jing Jing. Kalian berdua sangat dekat dengan Lanbo. Itu bukan sekadar dekat saja. Bersambung. Dengar dari Jing Jing. Kamu dan Rambo punya hubungan yang sangat baik. Itu bukan hanya soal baik atau tidak baik. Ketua Direksi Liang. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Bukan urusanmu. Masih sempat mengobrol di saat seperti ini. Waktunya sudah setengah jalan. Kamu sengaja begitu, kan? Mengalihkan perhatianku. Apa aku butuh itu? Kamu cuma berpura-pura di sini. Tunggu sampai 1 menit berlalu. Aku ingin lihat kamu. Bisa mainkan trik apa lagi padaku? Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menggunakan teknik seperti ini? Apa kamu benar-benar? 1 menit lagi akan segera tiba. Jangan pura-pura lagi. Kalau kamu memang tidak bisa, cepat ganti ke Dr. Ling saja. Tian Xuan 9 jarum. Ini benar-benar metode Tian Xuan DN. Apa yang kamu katakan? Dr. Ling. Maaf. Aku baru saja menghitung waktu. 58 detik. Kamu kalah. Aku benar-benar tidak pusing lagi. Xiao Liang, kamu benar-benar dokter ajaib. Tuan Yao, Anda terlalu memuji. Saya juga hanya sedikit mengerti. Dulu saya belajar selama setengah tahun. Bahkan belajar dasar sedikit. Itu pun belum bisa saya. Kamu benar-benar keturunan keluarga Liang. Bukankah aku sudah bilang padamu terakhir kali? Bersambung. Kalau begitu, ilmu pengobatan keluarga Liang kali. Bukankah sudah hilang sejak zaman kakekmu? Bukankah sudah punah? Aku belajar sendiri. Kamu bilang apa? Dr. Ling, kalau sudah bertaruh, terima kalahnya. Itu kamu sendiri yang bilang. Jangan banyak bicara. Segera ikuti anak durhaka dari keluarga Nie ini. Ayo pergi bersama. Sudah selesai, Tuan Yao. Kamu juga cepat pulang ke rumah. Keracunan dengan ramuan Gui Mingsan. Kamu juga harus istirahat dengan baik. Ingat, dalam seminggu ke depan, jangan keluar rumah untuk beraktivitas. Aku dengar kamu. Tunggu dulu. Kamu masih ada yang ingin dikatakan. Jangan hembuskan napas ke arahku. Aku tidak akan tertipu lagi. Tuan Yao, kamu yakin penyakitmu sudah sembuh? Aku, Tuan Yao. Ini bukan sembarang parfum melati yang aku berikan ke Dr. Ling. Apa yang kamu katakan? Aku sudah bilang. Hari ini aku akan buat harga dirimu hilang muka. Aku akan menepati janji. Kamu masih punya cadangan. Dengan cara ini, obat Guiming yang diubah melalui teknik rahasia, setelah masuk ke tubuh manusia, akan dihancurkan sepenuhnya. Kalian sama sekali tidak punya bukti apa-apa. Aku hanya memberi kerja sama proyek kepada keluarga Yao. Kamu sampai membunuh Tuan Yao. Taktikku ini disebut membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tidak hanya mengusirmu dari kota Lan, tapi juga membuat keluarga Yao tahu. Keluarga Nie memang hebat. Kamu akan membayar harganya. Benarkah? Selama di Lan City ini, tak ada yang bisa dilakukan oleh Nie Peng. Baik, kalau begitu aku juga beritahu kamu. Aku adalah Direktur Utama Lanbo. Bersambung. Saya adalah Ketua Dewan Rambo. Yo, mau menakut-nakuti siapa? Hei Husan, mulai hari ini, blokir keluarga Nie di Lan City. Baik, Ketua Dewan, bagaimana bisa? Apakah pesta ulang tahun hari itu adalah yang aku selenggarakan untuk Chen Li? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu adalah Lambo yang didirikan di ibu kota provinsi tahun itu, yang diracuni oleh pesaing? Selama 2 tahun di Lan City, Husan Cheng menjadi CEO pengganti. Sampai aku melihatmu menindas Chen Yu. Aku terbangun. Lambo baru kembali ke tanganku. Tak heran. Ternyata akhir-akhir ini,
Operasi Lambo. Semua kamu yang buat repot. Menyerah saja. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Tapi aku belum ingin berdebat denganmu sekarang. Jari Tian Xuan. Ini tidak mungkin. Ini hanya ada dalam legenda. Sebagai teknik pengobatan. Tidak kusangka. Hari ini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hahaha. Hidupku ini sudah cukup berharga. Satu jari dari Tian Xuan. Ya Master Nie, ayo kita pergi. Pergi apa pergi? Lanjutan akan datang. Aku tidak percaya. Dia bisa menyelamatkannya. Nie Peng, apakah kamu sudah terjerumus ke dalam kekacauan? Kamu ingin masuk penjara? Aku tidak mau. Aku tidak percaya. Kalian benar-benar terlalu berlebihan. Menjadi aku, mantan pemimpin keluarga Yao. Begitu saja. Kalian benar-benar tidak ingin hidup lagi. Pak Yao. Ini semua salah Nie Peng. Dia yang datang mencariku. Katanya ingin menjatuhkan Liang Jing. Nak, kamu cepat sekali berlutut. Apa aku tidak memberimu uangnya? Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang salah. Mulai hari ini, Dr. Ling, keluar dari kota ini. Iya. Aku akan bicara baik-baik dengan ayahmu. Tentang apa yang kamu lakukan padaku hari ini. Ceritakan padanya. Terserah, kamu yang cari dia saja. Aku tidak percaya aku bisa dipenjara. Aku kasih tahu kalian. Kalian sama sekali tidak punya bukti. Baru saja Dr. Ling bilang, gunakan rekaman CCTV sebagai saksi. Pemantauanku ada suaranya. Apa yang baru saja kamu katakan? Semua sudah terekam. Ini. Pak Yo, lihatlah. Ayahnya pasti ingin aku memberi dia kesempatan lagi. Aku juga bersedia memberi muka ini. Tapi jika dia tidak mengakui kesalahannya, aku pasti akan membuatnya menanggung akibatnya. Bersambung. Aku pasti akan membuatnya menanggung akibatnya. Tuan Yo, maafkan aku. Saya salah. Setelah hari ini, jadilah orang yang baik. Baik. Tuan Yo, kali ini Anda datang hanya untuk mengucapkan terima kasih. Awalnya memang untuk mengucapkan terima kasih. Mengetahui bahwa Anda adalah ketua Lamborghini. Saya tiba-tiba ingin berbisnis dengan Anda. Bisnis. Pak Yo, maksud Anda adalah, bisnis ini hanya bisa dilakukan dengan Anda. Oh, kemarin di rumah. Setelah kamu menyembuhkan aku, Jing dapat dari kamu. Aku minum sekali. Penyakit langsung sembuh. Jing bilang, ramuan ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Aku berpikir, bagaimana kalau dibuat jadi minuman? Bawa keluar untuk dijual. Berdasarkan keluarga Yao kita. Dan reputasi Lambo. Pasti akan laku keras. Bersambung. Pasti akan laku keras. Ide ini cukup bagus. Saham kita bagi 37. Tidak. Kurang ya. Kalau begitu kamu dapat 7, aku 3. Pak Yo, Anda salah paham. Saya tidak mau saham, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka. Itu adalah hal yang sudah sewajarnya. Saya adalah ketua dewan perusahaan Rambo. Tidak masalah dengan uang segitu. Ramuan obat ini, saya langsung tuliskan resepnya. Nanti saya berikan ke Anda. Halo, Liang Jing. Xiao Li hilang. Saya sudah mencarinya lama. Tidak ada yang merespons. Apakah kamu bersamanya? Tidak. Apakah orang lain juga melihatnya? Saya sudah tanya. Semua tidak ada yang tahu. Tenang saja, Xiao Li. Pasti akan kami temukan kembali. Apa? Jing hilang. Sial. Istri saya dan cucumu hilang bersamaan. Ini ulah sekelompok orang. Kemungkinan besar memang begitu. Ada kabar apa? Baik. Kirim kabarnya. Kakek Yo. Aku pergi sendiri saja sudah cukup. Bersambung. Kalian semua diam dan tetap di tempat. Aku bilang sama kalian. Masih sempat kamu berhenti sekarang. Kak Li Jie, diam. Semua kalian akan kami ikat. Kalau tidak mencapai tujuan, bagaimana mungkin kami membiarkan saja? Kalian mau apa? Nona keluarga Yo, kamu bilang kita mau melakukan sesuatu. Bukankah kamu punya hitungan di hati? Kita harus buat si brengsek Liang Jing. Tahu betapa hebatnya kita? Kalian hebat banget. Kalau memang hebat, kenapa masih pakai cara seperti ini? Taktik kotor. Jangan buang-buang waktu padaku. Kalian berdua, sudah aku ikatkan. Kalau tidak mau menderita, patuh saja. Kalian mau apa? Kalian mau apa dari kami? Menghadapi Liang Jing. Kalau cuma memukulnya saja, pasti tidak sepadan. Kita harus membuat dia melihatmu dan langsung putus asa. Begitu dia melihatmu pertama kali, aku sarankan, kamu jangan berbuat sembarangan. Keluarga kita berdua. Kamu bukan tidak tahu. Keluarga, Kak Chen Li. Keluarga. Sudah sampai saat seperti ini. Masih pakai hal seperti ini untuk menakut-nakuti orang. Semua akan masuk ke tanah. Siapa peduli berapa nol di rekeningmu? Kalian serius? Tentu saja. Lanjutan menyusul. Aku sudah bilang,
Aku sudah mulai bertindak terhadap kalian. Dua nona, aku sudah bertindak terhadap kalian. Kita juga harus membuat bajingan Liang Jing itu. Di depan kalian. Putus tangan dan kakinya. Kamu benar-benar tidak boleh datang. Dia tidak akan datang. Kalau tidak, berita utama besok adalah Liang Jing membunuh dua nyonya besar dari keluarga Yao dan Chen. Dua nyonya besar. Aku rasa memikirkannya juga tidak buruk. Tapi memang, tidak bisa menandingi kakak Liang Jing. Apakah sampai sejauh itu? Ah, tentu saja sampai sejauh itu. Siapa yang membuat dia berbuat salah? Pada orang yang seharusnya tidak disakiti. Kita harus membuat dia merasakan rasa malu dan hina. Kamu, lepaskan. Kamu mau apa? Harus membuat dia merasakan. Sepertinya belum giliranmu dulu. Kakak besar. Tuan muda. Itu salahku. Istri Liang Jing. Bentuk tubuhnya benar-benar luar biasa. Pergi sana. Sepertinya, aku tetap lebih suka yang lebih muda. Nie Peng, kamu jangan sembarangan. Perempuan bau, diamlah. Keluarga Yao kalian. Rampas bisnis aku dan Lambo. Kakekmu bahkan memalukan aku di depan orang. Ini hutang lama dan baru. Aku harus hitung bersamamu. Hari ini kamu benar-benar repot. Lepaskan. Kalau kamu patuh, tidak ada yang akan menyelamatimu. Kakak, Liang Jing. Lanjutan akan datang. Kakak, Liang Jing. Bagaimana kamu menemukannya di sini? Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Tunggu saja masuk penjara. Iya. Direktur Liang. Kamu mau apa? Aku bisa berikan semua harta bendaku padamu. Direktur Liang. Nanti aku jelaskan lagi. Sekarang aku butuh. Kamu pakai baik-baik tangannya. Dan duduk diam di penjara. Jangan keluar dan buat masalah. Kalau nanti keluar lagi, jangan pernah ketemu aku. Kalau aku lihat kamu sekali, aku akan pukul kamu sekali. Baik, aku pasti akan pergi. Kamu baik-baik saja. Kamu datang terlambat. Kamu bilang apa? Mereka padamu. Tidak, maksudku kamu seharusnya bisa datang lebih awal sedikit. Maaf, Jing Jing. Aku merepotkanmu. Tidak apa-apa, kakak Liang Jing. Hati-hati, kakak Liang Jing. Bersambung. Liang Jing. Kakak Liang Jing. Liang Jing. Sombong apa sih? Sekarang aku belum di bawah kakimu. Nie Peng, kamu gila. Bagaimanapun aku akan dipenjara. Aku harus keluar dari sini. Sekarang aku mau di depan dia. Menjatuhkanmu. Kamu mau apa? Pergi dari sini. Nie Peng. Lepaskan. Kamu harus jujur padaku. Lepaskan dia.